Feng Shuman, penguasa agung Feng Shuang, telah menginjak ketinggian Master Dewa tingkat ke-7 10.000 tahun yang lalu, bahkan jika dia belum naik ke tingkat berikutnya, kekuatan seperti itu cukup untuk membuat siapapun kewalahan di sini. Selain itu, Li Tirai, penguasa kota tua kota Muyun yang saat ini hanya menjadi pendukungnya, juga merupakan pendukungnya. Kombinasi keduanya membuat semua dewa yang hadir tiba-tiba merasa tidak berdaya. Benar saja, 4 petarung gorden yang meraih tangan besar mereka pada saat yang sama, setelah muncul di bawah mahkota Tuan Feng Shuang, memutar senjata mereka dan memblokir dewa-dewa lainnya. Dan Feng Shueman, sang penguasa, tampaknya dapat dengan mudah mengambil 2 prajurit dewa guru di tangannya. Ini adalah 2 prajurit dewa guru peringkat ke-7, dan di kuil Feng Shuang saat ini, hanya ada 1 prajurit dewa-dewa dengan level yang sama. Jika Anda bisa mendapatkan ketiganya, itu akan menjadi dorongan besar lainnya ke kuil Feng Shuang. Keputusan Tuan Besar tampaknya mengabaikan fondasi kuil angin dan beku, tetapi itu adalah pertaruhan besar, dan sekarang tampaknya dia tidak mengecewakannya. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah kecelakaan terjadi. Tepat ketika semua orang mengira bahwa 2 tentara Master Dewa yang melonjak akan dengan mudah dibawa pergi oleh Tuan Feng Shuang, tongkat tulang hitam membanting dan melawan Feng Shuman. Dalam kegelapan, seorang lelaki tua dingin yang mengenakan jubah hitam tiba-tiba melangkah keluar, dengan senyum main-main di wajahnya. Tuanku, sebagai tuan yang hebat, datang ke sini untuk bersaing dengan para dewa dan penguasa kota dari semua lapisan masyarakat. Bukankah itu tidak sopan? Pria tua itu tertawa aneh, memancarkan aura tirani. Penatua kuil tulang kering. Semua orang di sekitar berubah warna, dan setelah kedatangan Tuan Feng Shuang, mereka terkejut lagi. Orang tua itu tidak datang dari sisi manapun dari penguasa kota suci, tetapi seorang penatua di bawah komando kuil tulang layu. Biasanya, pasukan di tingkat kuil, di bawah komando Tuan Besar, adalah jenderal penguasa, diikuti oleh sejumlah besar jenderal dewa, tetapi di beberapa kuil dengan fondasi yang kuat, ada beberapa jenderal penguasa dengan kekuatan yang menakutkan dan kualifikasi yang lebih tua. Di tahun-tahun terakhir mereka mungkin disebut para penatua bait suci menikmati kehormatan berada di bawah 1 orang dan di atas ratusan juta. Apakah ada sesepuh kuil, dan berapa banyak sesepuh kuil, bervariasi sesuai dengan situasi masing-masing kuil, tetapi biasanya, hanya keberadaan yang sangat kuat, hampir sebanding dengan penguasa agung, yang memiliki kualifikasi ini. Pada hari kerja, para tetua kuil juga memenuhi syarat untuk mendiskusikan masalah dengan serius dengan Tuan Besar, dan mereka tidak akan berlutut seperti Tuan dan Jenderal biasa. Orang tua ini jelas berasal dari kuil tulang layu, dan gerak tubuh serta gerak tubuhnya sangat konsisten dengan karakteristik kuil tulang layu. Apalagi orang ini tidak menyembunyikan identitasnya. Setelah dia berdiri, dia jelas menghadapi Dewa Feng Shuang. Keduanya bertarung bersama, dan 2 prajurit dewa yang akan jatuh ke tangan Feng Shueman terlempar lagi. Apakah kuil tulang kering terburu-buru untuk berbalik begitu cepat? Mata Feng Shueman menyemburkan api. Orang tua ini adalah eksistensi yang kuat yang mengikuti tulang-tulang yang layu ke wilayah besar Feng Shuang untuk menangkap kelompok pelintas pesawat. Bahkan di kuil tulang yang layu, dia memiliki status dan peringkat yang dihormati. Presbiteri adalah yang ketiga. Kuil tulang layu hari ini memiliki momentum yang sangat besar, yang lebih kuat daripada kuil angin dan embun beku di masa jayanya. Oleh karena itu, di kuil tulang layu, di atas Tuan Jenderal, ada beberapa benda tua, yang semuanya merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Alasan mengapa para pembahas kuil angin dan beku begitu takut dengan kuil tulang layu dan tidak ingin berkonflik dengannya karena latar belakang kuil tulang layu terlalu menakutkan. 3 tetua kuil tulang layu memiliki alam mengerikan dari seorang guru dewa tingkat 6. Intervensi mendadak kali ini secara alami memberikan kuil Feng Shuang membuat masalah. Tuanku serius. Saya hanya berharap Anda akan mematuhi aturan ketika saya datang ke sini. Penatua ketiga dari Temple of Withering Bones tersenyum ringan, tampak sopan, tetapi wajah lelaki tua itu jelas sombong, seolah-olah dia meremehkan Feng Shueman, dan tidak memperlakukan Feng Shueman dia, Tuan Besar, menaruhnya di matanya. Tidak jauh dari situ, Divine Master Xiaotian dan beberapa Divine Master lainnya juga memiliki ekspresi mencibir di mata mereka. Mereka tidak menyangka Feng Shueman akan datang sendiri, tetapi mereka juga memiliki persiapan sendiri. Bagus sekali. Karena Temple of Withering Bones mengulurkan tangannya begitu lama, sepertinya Tuan terlalu banyak memberimu muka. Setelah kembali kali ini, Tuan akan mengeluarkan perintah untuk melarang orang-orang dari Temple of Withering Bones dari operasi di Great Wind and Frost Territory. Feng Shueman juga tidak mudah diganggu, dia sangat marah sehingga dia langsung melawan. Mendengar ini, pupil tetua ketiga menyusut sedikit. Dia tidak menyangka wanita ini begitu menentukan. Ini, kuil tulang kering juga memiliki posisinya sendiri dalam masalah ini. Jelas, baik dalam jangka panjang atau dalam waktu dekat,
Temple of Witheret Bones tidak ingin Temple of Wind and Frost kembali ke kejayaannya, juga tidak ingin Temple of Wind and Frost bangkit kembali. Yang akan terjadi, mengancam kuil tulang layu, karena pada saat normal, hubungan antara dua penguasa besar tidak dianggap hebat. Baru-baru ini, kuil tulang layu telah memata-matai tanah tuan besar ini selama bertahun-tahun. Bahkan secara rahasia, alasan mengapa banyak penguasa kota dewa di wilayah besar Feng Shuang berani menantang kuil Feng Shuang secara terbuka adalah karena kuil tulang layu ada di belakangnya. Tujuan akhir dari Temple of Dry Bones secara alami adalah untuk memusnahkan Temple of Wind and Frost, dan secara bertahap menguasai wilayah yang luas ini di bawah komandonya, sehingga ukuran Temple of Dry Bones bisa hampir 2 kali lipat. Jika tidak ada insiden sebelumnya, konspirasi ini akan terus diseduh sampai keinginan yang telah lama disayangi terpenuhi. Tetapi kemudian, peristiwa besar terjadi, dan para dewa di kerajaan surga iblis yang jauh menurunkan dekrit, dan seluruh tulang layu Temple hanya bisa mengikuti perintah dengan serius, untuk sementara memperlambat rencana mencaplok Great Wind dan Frost Territory. Sekarang, peninggalan Raja para Dewa muncul, dan inti hukum yang bercahaya, penguasa tulang yang agung juga sangat didambakan. Jika dia tidak memiliki prioritas utama, dia pasti akan datang dan pergi sendiri. Sekarang, mengirimnya ke sini adalah untuk memperjuangkan hal itu di satu sisi kedua, juga diperlukan untuk mencegah orang-orang dari kuil angin dan Frost mendapatkan hal-hal yang memiliki pengaruh terlalu banyak. Awalnya, di mata tetua ketiga, ini hanya masalah sepele, dia tidak perlu muncul untuk orang-orang yang dikirim oleh kuil Feng Shuang, selama dia mengincar mereka secara diam-diam, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain bahkan datang ke Feng Shueman, memikirkannya berulang kali, tetua ketiga hanya bisa berdiri. Saat ini, ketika kedua belah pihak bertemu, pedang berada di ambang kehancuran. Begitu penguasa angin dan embun beku berbicara, dia akan mencabut izin pembangkit tenaga listrik kuil tulang layu untuk datang ke wilayah angin dan beku, yang agak tidak terduga. Selanjutnya, mereka pasti akan menemui banyak masalah dalam menangkap kelompok penjahat, tetapi setelah mempertimbangkan pro dan kontra, itu tidak dapat diterima, bagaimanapun, mereka sudah masuk, jadi meskipun kuil Feng Shuang tidak puas, tidak perlu untuk terlalu berhati-hati. Kuil Feng Shuang hari ini terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri, dan saya khawatir tidak akan percaya diri untuk bersaing dengan kuil tulang layu mereka. Sangat disayangkan bahwa tetua ketiga tampaknya telah meremehkan tekad Feng Shueman, dan sekarang yang terakhir sangat marah, dan berteriak pada mereka berempat Anda tidak perlu menahan diri, tuanku akan membiarkan kuil tulang kering mengambil lihatlah hari ini, apakah kuil Feng Shuang begitu mudah diganggu. Saat dia mengatakan itu, dia menembak dengan acuh tak acuh, dan menjulurkan tombak seperti kristal es, dalam sekejap, arus dingin melonjak kemana-mana, dan hukum pembekuan yang mengerikan menyapu. Tombak beku. Semua pihak tergerak. Tuan Besar tidak hanya keluar secara pribadi, tetapi juga membawa tombak perang Feng Shuang, seorang prajurit di bagian bawah peti kuil Feng Shuang. Prajurit dewa-dewa ini juga berada di peringkat ke-7, dan di wilayah yang luas ini, ia memiliki reputasi yang hebat dan telah diwariskan selama bertahun-tahun tanpa akhir, itu telah membunuh prajurit tingkat dewa-dewa yang tidak diketahui jumlahnya. Ada. Feng Shueman melepaskan Wind and Frost Spear-nya, dan dengan marah menyapu ke arah tetua ketiga, yang menggandakan tekanan pada yang terakhir awalnya. Ada celah yang jelas dalam kekuatan antara keduanya, tetapi sekarang dalam hal senjata, tetua ketiga dari kuil tulang layu, itu bahkan lebih buruk. Meskipun gada di tangannya juga menakutkan, itu adalah prajurit Master Dewa tingkat 4, dan dia lebih unggul dari semua Master Dewa yang hadir, tetapi itu bahkan tidak ada perbedaan sedikit pun dibandingkan dengan balai kota kuil Feng Shuang. Selain itu, setelah pertarungan, tetua ketiga dari kuil tulang layu menyadari dukungannya. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa melawan Feng Shueman untuk sementara waktu untuk mencegahnya ikut campur dalam pertempuran antara para dewa dan penguasa kota, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertarung untuk 2-3 pukulan, dan ada bahaya ditekan. Feng Shueman menunjukkan niat membunuhnya, tidak hanya membicarakannya, tetapi benar-benar membunuhnya, bidang hukum yang menakutkan benar-benar menyelimuti dirinya. Suara mendesing. Di belakang mereka, 3 penguasa kuil tulang layu akan muncul dan bergabung dalam pertempuran. Melihat ketiga tetua itu jelas dikalahkan oleh Feng Shueman, mereka hanya bisa berdiri dan bergegas membantu. Meski begitu, mereka berempat ngeri mengetahui bahwa, bekerja sama, mereka masih dirugikan. Kuil angin dan beku telah diwariskan untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin kalian anak muda bisa membandingkannya pria dengan tulang berpikir bahwa kemampuannya adalah hal utama yang harus ditakutinya. Hari ini, penguasa buku ini akan menggunakan darah kalian 4 pencuri untuk memberitahunya tekad Tuan. Feng Shueman mencibir dengan bangga, tanpa berada dalam posisi ini, dia sama sekali tidak tahu keagungan dan kekuatan tempur dari Tuan Besar. Keunggulan pusat kekuatan tingkat dewa dan penguasa besar dari peringkat yang sama selalu sangat jelas. Sebagai keberadaan tertinggi dari wilayah besar ini,
kuil Feng Shuang telah duduk di posisi ini selama lebih dari 1 juta tahun. Bagaimana mungkin tidak ada orang beriman? Nyatanya, tidak peduli seberapa sepi kuil angin dan beku, bagaimanapun juga itu masih sebuah kuil, tidak kurang dari 100 miliar orang di separuh penguasa besar ini. Kekuatan iman yang begitu besar secara alami terkonsentrasi pada penguasa besar Feng Shuang di masa lalu, yang membuat Feng Shueman memiliki kekuatan iman yang menakutkan selain kekuatan hukum siapa yang dapat bersaing dengan dewa tingkat yang sama, apalagi keenamnya orang tua dari Master Supernatural. Temple of Withered Bones juga memiliki kekuatan iman, tapi sayangnya benda lama itu tidak layak untuk dibagikan, jadi perbedaan keduanya terlihat jelas di semua aspek. Kemarahan Feng Shueman tidak berarti dia sedang terburu-buru, karena bahkan dewa datang ke sini dengan putus asa, dia secara alami memiliki tekad untuk mendapatkan keberuntungan. Sekeliling, Tuan Kota Xiaotian dan yang lainnya semua khawatir. Mereka tidak pernah berperang melawan Tuan Besar, dan mereka bahkan belum pernah melihat Tuan Besar bergerak. Mereka hanya meneruskan barisan mereka dan berbagai latar belakang kuil Feng Shuang dari mereka, hari kerja untuk mengetahui kekuatan tempur Tuan Besar ini. Meskipun mereka telah memandangnya dengan sangat tinggi, tetapi sekarang tampaknya mereka masih meremehkan kemampuan Tuan Besar itu. Namun, Feng Shueman tidak diliputi oleh amarah saat dia memamerkan kekuatannya. Dia tahu persis untuk apa dia ada di sini. Dia menyingkirkan pria kuat dari kuil tulang layu, dan sekali lagi menangkap 2 prajurit Dewa Guru yang terbang di udara. Memanggil. Namun, perubahan tiba-tiba terjadi lagi, kedua tentara Master Dewa yang melonjak tampaknya ditarik oleh suatu kekuatan, dan tiba-tiba berubah menjadi pita, terbang keluar dari medan perang, dan menyapu ke kedalaman reruntuhan. Setelah mendapatkan momentum untuk waktu yang lama, Peri Tianxuan mengambil kesempatan untuk bergerak, melemparkan sutra Kaisar Bumi, dan secara paksa menahan 2 tentara Master Ilahi berpangkat tinggi. Perubahan seperti itu, bahkan Feng Shueman tidak mengharapkannya, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan seseorang benar-benar mengambil makanan dari tangannya. Tuan Besar Feng Shuang, Feng Shueman, menunjukkan kekuatan besar dan memukul mundur musuh, menunjukkan kekuatan yang menakutkan dari Tuan Besar. Namun, pada saat-saat terakhir, 2 prajurit dewa tingkat tinggi itu menyelinap dari bawah tangan mereka dan ditarik oleh kekuatan misterius. Ini mengubah warna semua orang kuat yang hadir, tidak percaya itu benar. Ada begitu banyak Master Dewa yang hadir, dan ada juga penguasa angin dan es yang hebat. Bahkan jika Master Dewa teratas datang sendiri, setidaknya mereka harus berpartisipasi dalam pertempuran untuk bersaing memperebutkan harta. Para prajurit tergelincir jauh. Itu adalah sesuatu tanpa pemilik, bagaimana bisa dikendalikan? Adegan ini sangat aneh sehingga para ahli yang hadir semuanya tercengang. Siapa ini? Tuan Feng Shuang melotot, tetapi tidak menemukan tanda-tanda orang yang melakukan serangan. Setelah Peri Tianxuan melakukan serangan, dia membawa Shen Chen dan rombongannya pergi sementara, tidak ingin memiliki konflik skala besar dengan orang-orang berpangkat tinggi ini di alam dewa. Itu mungkin membahayakan Shen Chen dan yang lainnya. Mereka pergi terlalu cepat, dan ketika 2 tentara Master Dewa berpangkat tinggi terbang, mereka sudah pergi dengan cepat, jadi ketika Feng Shueman dan orang berpangkat tinggi lainnya mencari mereka, mereka sudah menghilang. Benci. Feng Shueman menggertakkan giginya, dan kehilangan 2 prajurit dewa tingkat tinggi, yang hampir membuatnya gila. Namun, saat ini, itu juga menunjukkan keberanian Tuan Besar, orang biasa pasti mengejarnya dengan marah, dan ingin berurusan dengan orang yang menembak dalam kegelapan dan mengambil kembali 2 prajurit dewa tingkat tinggi. Namun, tindakan Feng Shueman sangat lugas, dia tampak acuh tak acuh, dan tiba-tiba berbalik dan memasuki pertempuran untuk bertarung demi prajurit Master Dewa berpangkat tinggi terakhir. Asal-usul penembak tidak diketahui, dan metodenya aneh. Dari sudut pandang Feng Shueman, mengejar belum tentu dapat mengambil kembali kepentingan dasar prajurit utama dewa. Kali ini, tidak ada kecelakaan, Feng Shueman tidak punya apa-apa untuk dilawan di sini, dan dengan bantuan dari 3 penguasa kuil Feng Shuang dan Tuan membelah tirai, dia dengan mudah merebut prajurit Master Ilahi tingkat tinggi lainnya. Dan para dewa lain di sekitarnya memiliki wajah muram. Mereka tidak mendapat apa-apa dari perselisihan ini. Munculnya Feng Shueman, penguasa agung, benar-benar merusak keseimbangan. Bahkan 3 tetua dan sekelompok orang kuat dari kuil tulang kering tidak berdaya untuk melawan, menangkis. Feng Shueman melirik lelaki tua di kuil tulang layu dan yang lainnya, dan tanpa keterikatan lebih lanjut, memimpin mereka berempat untuk mengejar ke arah di mana 2 prajurit dewa tingkat tinggi menghilang tadi. Beberapa Master Dewa, melihat bahwa persaingan barusan tidak ada harapan, diam-diam telah pergi dan mengejar ke arah itu. 2 tentara Master Dewa tingkat tinggi tertinggal di bawah hidung mereka, dan baik Feng Shueman maupun Master Dewa Xiaotian tidak dapat mentolerirnya. Yang paling penting adalah Istana Raja Dewa telah dicari sekarang, dan inti legendaris dari hukum bercahaya belum ditemukan. Mungkin rumor di luar salah,
benda itu telah diambil dari reruntuhan Raja Dewa dengan latar belakang ini. Prajurit Raja Dewa dan 3 prajurit Dewa Master menjadi hal yang paling menarik perhatian. Tapi prajurit Raja Dewa juga pergi, jadi fokus dari perselisihan semua orang untuk saat ini adalah pada 3 prajurit Dewa Guru berpangkat tinggi. Setelah pergi, Shen Chen dan kelompoknya dengan cepat berputar-putar di kota raksasa yang hancur ini. Peritian Xuan mengambil tindakan untuk menghapus nafas semua orang. Mereka mendapatkan 2 prajurit Dewa Guru, tetapi mereka berada dalam situasi yang sangat singkat sekarang. Sejumlah besar Dewa Guru dan Tuan Besar Feng Shuang mengejar mereka. Bukankah ini reruntuhan Raja Dewa? Kenapa kamu tidak melihat prajurit Raja Dewa? Sepanjang jalan, Meng Chanmo dan yang lainnya sangat ingin tahu tentang hal ini. Kehancuran ini ditinggalkan oleh Raja Dewa asli. Di atas prajurit Master Dewa, ada prajurit Raja Dewa yang bahkan lebih menakutkan. Benda itu berada dalam lingkup pengaruh Tuan Besar, hampir mencari. Jika tidak keluar, siapa yang bisa mendapatkannya? Benar-benar pencegah yang mengerikan. Tentu saja, dilihat dari situasi pertempuran sebelumnya, tidak setiap raja memiliki tentara Tuan Dewa sendiri. Menurut kesimpulan ini, tentara Raja Dewa mungkin lebih jarang. Mungkin hanya sejumlah kecil Raja Dewa yang dapat memiliki tentara Raja Dewa. Menurut data sejarah, Raja Dewa Beku memang memiliki prajurit Raja Dewa. Tapi Feng Wu memberitahunya seperti ini, menegaskan keberadaan prajurit Raja Dewa. Tetapi dia hanya mengatakan bahwa mantan Raja Dewa benar-benar memiliki tentara Raja Dewa, tetapi tidak diketahui apakah tentara Raja Dewa ada di reruntuhan ini. Ups, orang-orang itu telah menggunakan banyak cara untuk menerangi reruntuhan Raja Dewa dengan cahaya dewa. Aku khawatir kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Gu Jing tiba-tiba mengeluarkan suara, mengingatkan semua orang bahwa ada masalah, yang kuat di alam dewa juga memiliki banyak cara dan memiliki banyak kartu yang luar biasa. Keberadaan tingkat Dewa Tuan telah melahirkan inti hukum, yang dapat memadatkan cermin ajaib hukum dan menerangi area yang luas dengan cahaya ilahi. Setelah metode semacam ini digunakan, benda-benda nyata di bawah cahaya para dewa, bahkan jika mereka tersembunyi di bawah tanah, tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Selain itu, urutan alam dewa sangat tinggi, tidak mudah untuk bersembunyi jauh di bawah tanah. Haruskah aku meninggalkan reruntuhan ini dulu dan mendapatkan 2 tentara Master Dewa tingkat tinggi? Perjalanan ini bermanfaat. Orang tua kuno menyarankan bahwa meskipun kota reruntuhan besar ini sangat besar, mereka pasti tidak akan bisa bersembunyi lama di hadapan begitu banyak dewa dan tuan yang mencari mereka. Menilai dari situasi saat ini, prajurit Raja Dewa dan inti hukum legendaris tidak ada di reruntuhan ini, jadi kita memang bisa pergi lebih dulu. Feng Wu juga setuju dengan pernyataan ini. Manifestasi peninggalan Raja Dewa harus memiliki batas waktu. Batasan ini terutama berasal dari berapa lama badai es bisa bertahan. Itu juga tidak akan terlihat lagi. Peritian Xuan mengangguk ringan. Sosok di tingkat dewa memang sangat kuat. Bahkan jika dia bisa menghadapinya, Shen Chen dan yang lainnya pasti tidak berdaya untuk mempertahankan diri. Segera, sekelompok orang dievakuasi dengan cepat, mereka mengambil langkah pertama, dan mereka memiliki beberapa keunggulan dalam kecepatan, sehingga mereka dapat pergi sebelum para Master Dewa itu bergegas memblokir pintu keluar. Namun, situasinya tidak terlihat begitu optimis. Saat mendekati pintu keluar, semua orang menemukan bahwa pintu keluar itu diblokir. Mereka adalah orang-orang dari tahta suci. Banyak tahta suci di kota Muyun memiliki orang-orang kuat yang datang ke sini satu demi satu, karena mereka menerima pesan bahwa ada orang-orang dari klan naga di tempat ini, dan ada beberapa konflik dengan orang-orang mereka. Agar tidak memperluas masalah, dan khawatir bahwa itu adalah orang penting dari klan naga, orang-orang yang bertanggung jawab atas tahta suci di kota Muyun segera bergegas. Tapi setelah tiba, setelah mendengar deskripsi bawahan mereka, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang sedikit aneh, dan menyimpulkan dari sini bahwa mereka mungkin bukan anggota asli dari klan naga. Ini tidak diragukan lagi membuat banyak pemimpin cabang tahta suci marah, seseorang berani berpura-pura menjadi klan naga untuk mengintimidasi mereka, dan bahkan meminta mereka hadiah pertemuan, yang cukup berani. Saat ini, para pemimpin sekte ini memimpin kerumunan untuk memblokir pintu masuk reruntuhan Raja Dewa, hanya untuk memblokir Shen Chen dan yang lainnya di permukaan. Orang-orang kuat ini masih sangat damai, tetapi mereka sudah mengasah pisau mereka di hati mereka. Tunggu saja untuk mengetahui kebenarannya, jika dia benar-benar ditipu, maka dia pasti tidak akan melepaskannya. Melihat kerumunan tentara berkumpul di pintu keluar, Shen Chen dan rombongannya secara alami menebak petunjuknya. Semua orang memandang Long Nu dengan ekspresi aneh, dan sedikit terdiam. Pemalsuan ini terlalu tidak dapat diandalkan, bukan itu segera ditemukan oleh orang lain. Awalnya, Shen Chen dan yang lainnya masih berpikir untuk kembali menerima hadiah besar.
Mata seperti apa yang kamu miliki? Aku sudah mengatakan bahwa tidak mungkin berbohong tentang hal semacam ini terlalu lama. Kamu benar-benar berharap untuk menggunakanku sebagai tameng. Kartu ke atas. Gadis naga marah, mentalitas macam apa yang dimiliki orang-orang ini? Klan naga di alam dewa harus memiliki token dan simbol mereka sendiri. Tidak mudah untuk menyamar. Orang-orang dari 4 tahta suci semuanya berurusan dengan klan naga. Tidak mengherankan jika mereka dapat melihatnya begitu cepat. Feng Wo tertawa pelan. Faktanya, ada banyak celah dalam masalah ini sendiri. Orang-orang kuat tahta suci sebelumnya hanya terkejut karena kejadian mendadak tersebut. Jika mereka memikirkannya dengan serius, mereka akan dapat mendeteksi banyak petunjuk di tempat. Karena dia adalah klan naga yang kuat, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kekuatan besar yang mengikutinya untuk melindunginya saat bepergian di benua yang jauh dari lembah naga. Jumlah klan naga memang sangat sedikit, tetapi di bawah komando klan naga, ada banyak sekali pelayan naga dan pelayan dewa. Adapun kelompok orang mereka, hanya ada 3 dewa tingkat 1 di permukaan, yang jelas tidak sejalan dengan identitas klan naga. Fakta bahwa naga itu damai bukan karena mereka rendah hati, hanya saja naga meremehkan perselisihan wilayah. Nyatanya, naga selalu menonjolkan diri, dan mereka sangat mementingkan keagungan dan kesombongan. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu unggul. Meskipun klan naga tidak bersaing memperebutkan wilayah, mereka melindungi banyak wilayah berskala besar. Kekuatan di alam dewa selalu mengikuti pimpinan klan naga. Anggota keluarga kerajaan manapun yang bepergian ingin berhati-hati dan menjadi pion. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Gadis naga itu berpura-pura menjadi jagoan, dan bahkan mengambil hadiah pertemuan yang berharga dari seseorang. Kurasa jika masalah ini terungkap, orang-orang itu akan menjadi gila, kata Bu Feiyan dengan cemas. Untuk menebus kesalahan, pembangkit tenaga tahta suci memberi mereka hadiah pertemuan yang sangat baik, yang sebagian besar adalah harta yang baru saja mereka peroleh dari reruntuhan Raja Dewa belum lama ini. Dengan ide untuk menenangkan keadaan, orang-orang itu melakukan perjalanan ini dengan sia-sia, dan hati mereka pasti berdarah. Sekarang mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah dibodohi, dan perasaan mereka bisa dibayangkan. Tetapi dalam situasi saat ini, cukup merepotkan bagi mereka untuk tinggal di reruntuhan. Semua dewa di belakang mencari-cari dengan marah, dan di ujung lain, pintu keluar diblokir oleh kekuatan tahta suci. Mereka pasti akan melakukannya bergegas maju dengan marah dan mengelilingi mereka, dan kemudian mereka akan benar-benar menjadi musuh. Apakah kamu ingin masuk sepertinya di sini? Identitas kita hanya bisa terungkap 1 kali, dan kita akan mencoba bersembunyi nanti. Feng Wu dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa selusin atau lebih kelompok pembangkit tenaga listrik yang memblokir pintu keluar saat ini memiliki barisan yang cukup bagus, meskipun tidak ada Master Dewa, ada banyak dewa tingkat tinggi. Mereka semua adalah orang-orang tingkat tinggi di cabang tahta suci kota Muyun, dan ada banyak orang di tingkat pemimpin cabang, kuncinya adalah terlalu banyak orang kuat. Keluar dari pengepungan dalam situasi saat ini memang sangat sulit, dan mudah menimbulkan korban jiwa. Tetapi jika Anda tidak peduli untuk mengungkapkan identitas Anda, semuanya akan jauh lebih sederhana. Anda tidak perlu menggunakan 9 surga abadi Qin, cukup hidupkan kembali artefak leluhur dan pukul dengan keras untuk membuka celah. Kuncinya terletak pada dampak dan akibat dari hal ini. Mereka sebelumnya telah menyimpulkan bahwa mereka, para pelancong pesawat, cukup dikecualikan di alam dewa, dan sekarang saya khawatir masalah tersebut telah menyebar ke kuil tingkat tinggi, dan kemungkinan besar tidak hanya orang dari kuil tulang kering yang melihat. Bagi mereka, beberapa raksasa menakutkan King juga menggunakan berbagai cara untuk menemukan jejak mereka. Saya telah merasakan sebelumnya bahwa ada fetis yang sangat menakutkan di langit di atas Great Wind dan Frost Forest, memindai semuanya. Meskipun tidak terperinci, jika kekuatan yang terlalu kuat yang bukan milik alam dewa meletus, itu pasti akan terjadi, diperhatikan. Peri Tianxuan juga berkata dengan sungguh-sungguh, dia merasakan lebih dari 1 hal serupa. Hanya saja hal-hal itu pasti berasal dari wilayah yang jauh, dan mereka hanya dapat memeriksa area yang luas secara kasar, dan tidak dapat mendeteksi fluktuasi skala kecil. Itu seharusnya mata legendaris dari kuil. Feng Wu berkata dengan serius, hal ini bukan rahasia di alam dewa. Mata kuil semua orang tersentak. Hal ini menakutkan untuk didengar. Kekuatan setingkat Shen Cheng, jika mereka ingin berpatroli di wilayah itu, seringkali ingin menggunakan berbagai harta, dan mereka hanya dapat memantau secara kasar. Tanpa kekuatan dewa-dewa tingkat tinggi, mereka tidak dapat melihatnya, dan jangkauannya adalah sangat terbatas. Beberapa bahkan wilayah mereka sendiri tidak dapat dicakup. Feng Wu menjelaskan dengan serius di kuil tingkat tinggi, ada metode pengawasan yang lebih mengerikan, yaitu mata kuil. Mata kuil adalah kombinasi dari kekuatan hukum dan kekuatan keyakinan. Sumber kekuatan aneh, dia dapat memeriksa wilayah yang luas dalam jangkauan luas dan jarak jauh dengan berbagai cara,
semakin tinggi kuilnya, semakin menakutkan benda ini duduk. Awalnya, ini digunakan untuk mendeteksi situasi musuh, tapi sekarang, tampaknya ada lebih dari satu kuil, menggunakannya untuk menemukan kita, mungkin dalam waktu dekat, bahkan kuil agung kerajaan es dan salju akan menggunakan mata kuil untuk memperhatikan kita, Tuhan mata kuil-kuil nasional dikatakan lebih kuat, dan dapat menutupi lebih dari setengah kerajaan Tuhan. Setelah mendengar ini, jantung semua orang berdetak kencang. Mereka berpikir bahwa alam dewa memiliki wilayah yang luas, dan mereka memiliki ruang yang tidak terbatas untuk aktivitas, sehingga mereka dapat dengan mudah bersembunyi kemanapun mereka pergi. Tetapi baru sekarang saya tahu bahwa sesuatu yang serupa benar-benar ada di alam dewa, dan memiliki kemampuan untuk memantau hal-hal yang dapat mencakup lebih dari setengah kerajaan dewa, yang tidak terbayangkan. Jika hal yang begitu kuat ditempatkan di dunia sebelumnya, bukankah seluruh dunia hampir terkendali? Ini tidak sehebat yang Anda pikirkan. Mata kuil sebenarnya tidak kebal. Itu hanya dapat memantau tingkat ledakan kekuatan tertentu, dan keakuratan pemantauan akan menurun saat area jangkauan meluas. Keren! Feng Wu bergetar kepalanya dan tersenyum, ambil mata kuil di Tanah Tuan Besar sebagai contoh. Jika itu menutupi Tanah Tuan Besar tanpa perbedaan, sulit untuk memantau tanpa pecahnya kekuatan di tingkat Dewa Tuan tingkat tinggi. Mata kuil di tingkat utama dan tingkat kerajaan Tuhan, di bawah pengawasan skala besar, akurasinya bahkan lebih buruk. Benda ini sebenarnya dibuat sesuai dengan kebutuhan kuil dari kelas yang berbeda. Misalnya, kuil es dan salju, kuil kerajaan dewa, secara luas memuji kekuatan dewa-dewa di dalam wilayah kerajaan dewa. Mereka pasti tidak tertarik. Bahkan kekuatan raja dewa tidak tertarik. Ini hanya pengawasan kasar, yang benar-benar mereka pedulikan adalah kekuatan tingkat tinggi. Feng Wu kemudian menambahkan. Apa yang kamu katakan barusan hanya menutupi area yang luas tanpa perbedaan. Seharusnya ada keadaan khusus, kan tanya Shen Chen dengan sungguh-sungguh. Itu benar. Feng Wu juga menghela nafas dan mengangguk, cakupan skala besar dan sembarangan tidak menimbulkan ancaman besar bagi kita, tetapi mata kuil memiliki efek mengerikan lainnya, yaitu proyeksi terfokus. Terus terang, yaitu untuk mengurangi kekuatan Eye of the Temple hingga jarak tertentu, sehingga akurasi Eye of the Temple sangat menakutkan. Setelah Eye of the Temple mengunci target, dapat dipisahkan dengan jarak yang jauh dalam ruang dan waktu, mengandalkan nafas kita untuk memadatkan tanda jejak, dan kemudian untuk jangka waktu yang lama, saya khawatir kita semua akan dikejar tanpa henti. Jika keberadaan tertinggi dari alam dewa yang agung ini, yaitu kuil Moluo, memfokuskan mata kuil mereka pada wilayah besar Feng Shuang, apa efeknya Feng Yue tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kuil tingkat master wilayah besar, mata kuil mereka, pasti sangat kuat, tetapi wilayah-wilayah besar Feng Shuang masih terlalu besar. Jika menutupi tanah feodal yang besar ini, ia hanya dapat mendeteksi kekuatan dari master dewa tingkat menengah, dan kami hanya dapat menentukan kisaran perkiraan, dan kesalahannya sekitar setengah dari wilayah Sencheng. Feng Wu memberitahunya. Pada saat yang sama, dia juga belak-belakan mengatakan bahwa Candi Molo mungkin tidak akan seperti sekarang ini. Ya, jika kuil Molo telah menerima angin dari hutan Feng Shuang, maka kuil Molo mungkin akan memfokuskan pandangan mereka pada ruang lingkup wilayah kota dewa, mulai dari kota Tianxiao tempat kecelakaan itu terjadi, dan meluncurkan target serangan pencarian seksual. Dengan cara ini, mata kuil-kuil Moluo dapat memantau ledakan kekuatan sebagian besar Master Dewa, dan pada saat yang sama, akurasinya dapat dikurangi hingga 100 mil. Dengan pengaruh kuil Moluo, selama target ditemukan, Istana Sencheng setempat pasti akan diperintahkan untuk mengambil tindakan secepat mungkin. Bagaimanapun, itu adalah kuil di tingkat master dari domain besar, bahkan jika itu bukan hubungan antara raja dan menterinya. Untuk masalah sepele seperti itu, sebagian besar istana Sencheng setempat tidak akan berani untuk tidak mematuhinya. Lalu bagaimana jika kuil es dan salju yang legendaris memfokuskan proyeksi mata kuil Si Feng bertanya dengan cemas. Hal ini sangat penting, bagi mereka, artinya bagaimana mereka akan bertahan di masa depan, situasinya tampaknya tidak seoptimis yang mereka pikirkan sebelumnya. Jika itu adalah mata kuil setingkat dewa, bahkan dengan mempertimbangkan faktor jarak, setelah berfokus pada wilayah besar Feng Shuang, itu dapat membuat kekuatan setingkat dewa di tempat ini meledak dan tidak memiliki tempat untuk bersembunyi, dan hampir dapat membuat kejadian itu terjadi. Gambarnya jelas diproyeksikan ke kuil es dan salju. Feng Wu menghela nafas, tingkat kerajaan Tuhan terlalu menakutkan, jika diarahkan ke suatu tempat, tidak akan ada yang tersembunyi di tempat manapun. Sangat menakutkan. Semua orang ketakutan, dan mereka tidak tahu apakah kuil es dan salju sudah mulai memperhatikan keberadaan mereka. Meskipun alam dewa memiliki wilayah yang luas, butuh beberapa hari untuk indera ilahi yang kuat untuk menyebar dari wilayah besar Feng Shuang ke ibu kota dewa es dan salju. Tapi sudah hampir setahun sejak mereka memasuki alam dewa.
Jika Raja Kerajaan Es dan Salju tertarik untuk memperhatikan masalah ini, mereka pasti sudah memulai tindakan mereka. Tentu saja, untungnya mereka tidak pernah menunjukkan fluktuasi kekuatan yang melebihi level umum sebelumnya. Mungkin bahkan jika mata kuil-kuil es dan salju telah berkumpul di wilayah Feng Shuang, mereka mungkin tidak dapat menggalinya. Tampaknya itu adalah langkah bijak bagi mereka untuk meninggalkan kota Tianxiao dengan cepat. Jika tidak, jika kuil es dan salju mengumpulkan mata kuil di dalam wilayah kota dewa, mereka bahkan mungkin dapat mendeteksi pergerakan nyamuk. Sebenarnya yang baru saja kukatakan hanyalah kemampuan dasar dari mata kuil. Hal yang paling menakutkan tentang mata kuil terletak pada persepsi kekuatan bitah. Feng Wu berkata dengan sungguh-sungguh jika itu adalah kekuatan sesat, persepsi mata kuil akan lebih tajam. Apa yang disebut kekuatan sesat adalah kekuatan yang sama sekali berbeda dari hukum mata kuil. Diketahui bahwa kebanyakan orang di alam dewa percaya pada hukum mereka sendiri, dan kepercayaan ini menunjukkan regionalisasi yang sangat menonjol. Misalnya, di benua tempat mereka berada sekarang, di seluruh kerajaan es dan salju, hampir semua orang percaya pada hukum atribut es, dan kedua, mereka juga percaya pada beberapa hukum tambahan seperti atribut air dan atribut angin. Namun terlepas dari beberapa hukum ini, hukum lain seperti atribut api, atribut kegelapan, atribut cahaya, atribut guntur, dianggap sebagai atribut sesat oleh orang-orang kerajaan es dan salju. Karena aturan konstruksi dasar mata kuil dari sebagian besar kekuatan dalam bidak Tuhan ini semuanya adalah atribut es, mereka sangat peka terhadap atribut bitah tersebut. Bagi Shen Chen dan yang lainnya, yang lebih buruk lagi adalah kekuatan pesawat alien, tatanan dan hukum kedua pesawat itu jelas berbeda fiturnya. Ini setelah memasuki alam dewa, Peri Tianxuan, Feng Wu, Kun Hao dan yang lainnya jarang menggunakan artefak peri atau artefak leluhur. Alasannya adalah kekuatan benda yang meletus itu sangat besar, dan karakteristik pesawat alien tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi dan menampakkan diri. Sekarang tampaknya kehati-hatian seperti ini benar, jika tidak, saya khawatir akan ada banyak masalah besar yang datang ke pintu. Ini bukan masalah besar yang diinginkan oleh kuil tulang kering. Kemanapun Anda pergi, Anda harus menyembunyikan kepalamu dan menunjukkan ekormu. Kamu baru saja mengatakan bahwa itu hanya hal pertama. Mungkinkah ada hal lain? Penatua kuno tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sekarang semua orang sangat khawatir tentang mata kuil, bahkan jika mereka berada dalam situasi berbahaya, mereka masih harus mencari tahu masalahnya. Ini menentukan apakah mereka akan menggunakan artefak leluhur untuk menerobos. Jika langkah seperti itu akan menarik perhatian guru wilayah besar atau bahkan kuil es dan salju, maka mereka harus dengan serius mempertimbangkan pro dan kontra. Baiklah, Feng Wu mengangguk. Yang kedua terkait dengan kekuatan keyakinan. Pada prinsipnya, semakin dekat kita dengan orang-orang percaya yang percaya pada kuil itu, semakin besar kemungkinan mata kuil di belakangnya akan menemukan kita. Ini tingkat kepekaan bahkan lebih menakutkan daripada atribut bitah. Setiap kuil memiliki banyak orang percaya, terutama kuil es dan salju, yang menguasai sumber daya orang percaya terbesar di tanah Tuhan ini, diikuti oleh 4 tahta suci. Meskipun tahta suci tidak memiliki wilayah yang luas, mereka memiliki mencapai skala tertentu. Tahta suci juga memiliki kuilnya sendiri. Setelah banyak bicara, semua orang samar-samar mengerti betapa buruknya situasi saat ini. Sebagai pelancong pesawat, di bawah pengawasan mata kuil yang tak terhitung jumlahnya, mereka sepertinya berjalan di atas es tipis. Untungnya, tahun ini tidak banyak konflik, dan saya tidak bertemu makhluk yang kuat. Kita perlu meletuskan kekuatan yang kuat, jika tidak, konsekuensinya benar-benar tak terbayangkan. Kelompok Master Dewa itu cukup untuk mengancam Shen Chen dan yang lainnya, jika itu adalah Master Domain yang hebat atau bahkan Raja Kerajaan Tuhan yang menjadi sasaran, saya khawatir mereka akan dikirim untuk eksis, bukan hanya Master Dewa biasa. Shen Chen dan yang lainnya tidak perlu terlalu khawatir tentang ancaman Kerajaan Surga Iblis. Bagaimanapun, Kerajaan Surga Iblis dipisahkan dari Kerajaan Es dan Salju oleh banyak wilayah, tetapi jika Raja Es dan Salju Kingdom tidak bisa mentolerir mereka, masalahnya akan serius. Kalian terlalu khawatir. Mata kuil memang ancaman utama yang akan kalian pertimbangkan di masa depan, tapi itu tidak membuat kalian bersembunyi. Itu adalah tombak, dan kalian juga memiliki perisai, kitab suci surgawi, dan mimpi buruk, sihir, selama Anda tidak menggunakannya dengan ringan. Artefak abadi dan artefak leluhur, bahkan jika mata kuil kerajaan Tuhan menyelimuti kepala Anda, tidak akan mudah untuk menggali Anda. Tentu saja, dasar kehati-hatian diperlukan, dan alam dewa memang tak terduga. Gu Jing tiba-tiba angkat bicara, meyakinkan semua orang bahwa mereka tidak perlu terlalu gugup, karena Shen Chen dan yang lainnya juga memiliki banyak kartu tandingan, selama mereka tidak mengungkap hal-hal yang terlalu menonjol di pesawat alien seperti peri, artefak dan artefak leluhur, itu tidak benar, semuanya ada di bawah hidung orang lain dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Lalu sekarang,
Bisakah kita menggunakan artefak leluhur untuk menerobos? Shen Chen buru-buru bertanya. Di belakang, para dewa itu sudah mencari, dan mereka harus segera membuat keputusan. Semuanya bisa diubah sesuai situasi, tapi untuk saat ini, selama artefak leluhur tidak dihidupkan kembali ke level puncaknya, dan mengerahkan 40 hingga 50% kekuatan tempurnya, tidak ada banyak masalah, karena kehancuran ini sendiri juga semacam belenggu penghalang, mata candi reruntuhan dapat dipantau, tetapi sulit untuk menjelajahi pergerakan di dalamnya, kecuali ada mata candi di tingkat Master Domain besar, dan ditempatkan di sini wilayah yang luas. Gu Jing memberitahu. Ini membuat semua orang akhirnya menghela nafas lega. Segera, pemimpin klan Kunao berhenti berbicara omong kosong, melambaikan jubah lengannya, dan mengorbankan pedang ilahi Beiming. Secara relatif, lebih aman menggunakan artefak leluhur dari Ming He ini, karena kekuatan pedang kegelapan utara sangat mirip dengan hukum arus utama kerajaan es dan salju. Kun Yao, Bi Hua, dan yang lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu untuk membantu Patriark memindahkan objek ini. Artefak leluhur laut dunia bawah ini sangat menakutkan. Bahkan lelaki tua Kunao yang sekarang sudah maju menjadi dewa, tidak mudah untuk memindahkannya. Memanggil, di sekitar pintu keluar reruntuhan, selusin atau lebih kelompok pembangkit tenaga tahta suci yang telah menunggu dengan marah tiba-tiba melihat pelangi putih yang menakutkan turun dari langit, dan ekspresi mereka berubah drastis. Apa itu? Siapa yang menembak? Bahkan para master sekte dengan kekuatan jenderal berpangkat tinggi mengecilkan pupil mereka dan merasakan aura destruktif. Pedang ini terlalu kuat, dan itu memberi mereka perasaan bahwa itu melampaui kekuatan penuh dari master dewa peringkat ketiga dan keempat. Dalam sekejap, di depan pelangi putih tebal yang menebas, sejumlah besar orang kuat buru-buru menghindar, dan mereka tidak berani mengguncangnya dengan keras, ini bukan sesuatu yang bisa mereka tanggung. Ledakan, pelangi pedang putih menebas, meletus dengan kekuatan matahari dan air bunga matahari yang menakutkan, pola rune beterbangan, dan fluktuasi yang dahsyat bahkan membuang banyak orang kuat yang telah menghindarinya. Pintu keluar terbuka muncul di depannya. Shen Chen dan yang lainnya telah bersiap untuk waktu yang lama. Ketika lelaki tua Kunao membuka sihir kunpengnya, cahaya dan bayangan yang menakutkan dari seekor ikan besar pergi ke laut dan berubah menjadi emas, rok muncul. Jenis Taoisme yang sangat cepat ini, langsung memberkati semua orang melalui kekuatan supernatural yang dihubungkan oleh Qi Yun, dan orang-orang yang berkumpul bersama berubah menjadi hantu batu besar, dan terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Itu mereka, para pelancong pesawat itu. Mereka berpura-pura menjadi naga sebelumnya. Cepat, hentikan mereka. Pusat kekuatan tahta suci yang terpaksa mundur ke kedua sisi berteriak keras satu persatu, dan mengepung mereka dengan marah. Apakah itu pukulan Seon dari pedang ilahi Beiming atau seni ilahi Kunpeng? Mereka jelas mengungkap identitas Shen Chen dan yang lainnya, tapi ini bukan ancaman besar kuil, meskipun identitas mereka terungkap, identitas mereka akan terungkap, begitu Anda pergi, Anda dapat segera bersembunyi lagi. Cahaya dan bayangan Dapeng bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Sebelum orang-orang kuat itu mengelilinginya, dia akan bergegas keluar dari pintu keluar reruntuhan Raja Dewa. Saat dia akan keluar, lelaki tua Kunao mengayunkan pedangnya ke belakang ke memblokir para pengejar. Ledakan. Beberapa kapal dewa telah berlayar, siap mengejar Shen Chen dan yang lainnya, tetapi ketika pedang yang mengerikan itu jatuh, beberapa kapal dewa terputus dalam sekejap, beberapa orang kuat di kapal dewa meledak di tempat, dan bahkan para jenderal hampir dirampok. Adegan ini membuat takut para anggota tahta suci yang kuat. Wajah mereka menjadi pucat, dan mereka sangat ketakutan. Baru kemudian mereka menyadari bahwa pihak lain memiliki senjata yang mengerikan di tangan mereka, dan mereka tidak tahan sama sekali. Di kedalaman istana Raja Ilahi, Guru Ilahi mendengar gerakan itu, bergegas dengan tergesa-gesa, dan melihat kekuatan pedang itu, dan hatinya juga menakjubkan. Prajurit macam apa itu, dan itu bahkan memiliki kekuatan yang lebih menakutkan daripada prajurit dewa utama. Ternyata para pelancong pesawat itu mengambil barang-barang tuan ini. Penguasa Feng Shuang, mata Feng Shueman sedikit berkonsentrasi, mengungkapkan warna pemikiran. Sekelompok orang berdosa, kemana kamu akan melarikan diri? Dari belakang, sesepuh ketiga dari kuil tulang layu dan yang lainnya bergegas ke arah mereka dengan marah, dan sekarang seluruh kuil tulang layu mencoba untuk menangkap orang-orang ini dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi tuan yang sebenarnya muncul di bawah hidung mereka, dan bahkan menyelinap pergi. Jika tuan besar tulang layu tahu tentang ini, dia pasti akan marah dan menegur mereka karena tidak melakukannya dengan baik. Ledakan. Saat berikutnya, pelangi putih lainnya menebang, dan dalam sekejap, lautan gelap tampak mengembun, dan kekuatan mengerikan menyapu para dewa penguasa kuil tulang layu, dan lengan mereka berdua dipotong. Awalnya, pedang ini mubazir, Shen Chen dan yang lainnya sudah lolos dari bahaya, tapi melihat antek-antek iblis surgawi itu, mereka marah,
dan jika situasi saat ini tidak memungkinkan, mereka pasti akan membunuh orang-orang itu. Ketika tiga tetua kuil tulang layu terbang kembali, mereka semua terluka, dan mereka terkejut dan marah. Mereka yang memiliki kekuatan Dewa Master, dilukai oleh sekelompok semut. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa pihak lain memiliki senjata yang menakutkan di tangan mereka. Tuan Feng Shuang, mengapa Anda tidak mengejar orang-orang itu? Penatua ketiga tampak murung, menatap Feng Shueman dan yang lainnya yang berdiri di sana di udara. Di sini, saya khawatir hanya Tuan Besar Feng Shueman yang dapat menangani pembunuh besar itu dan menahan orang-orang itu. Tapi Feng Shueman, yang telah dirampok dari apa yang dia miliki sebelumnya, tidak terburu-buru mengejar orang-orang itu saat ini, dan dia bahkan tidak terlihat terburu-buru sama sekali. Siapa tuan ini? Mengapa Anda perlu bekerja untuk kuil tulang layu? Anda lelucon yang luar biasa. Feng Shueman menatap lelaki tua itu dengan dingin, meremehkan. Kamu, tetua ketiga dari kuil tulang layu dan yang lainnya hampir memuntahkan darah dengan marah. Ternyata wanita ini sengaja ditempatkan pada orang-orang itu untuk membalas perbuatan mereka sebelumnya. Di belakang Feng Shueman, Lianmu dan tiga raja lainnya dari kuil Feng Shuang saling memandang, dan mereka sangat senang. Orang-orang ini sebelumnya mengandalkan kuil tulang layu untuk menjadi kuat, dan bahkan tuan besar mereka tidak pernah dianggap serius. Li, sekarang dia akhirnya menuai buah dari dirinya sendiri. Selain itu, keempat dewa-dewa tirai pemisah juga samar-samar menyadari bahwa Dewa Angin dan Beku Agung mereka tampaknya memiliki beberapa gagasan sendiri mengenai masalah ini. Jika tidak, mereka tidak akan diambil dari dua prajurit Dewa Guru tingkat tinggi, dan masih belum ada tanggapan. Di langit di atas hutan Feng Shuang, melihat wanita kuat itu tidak mengejarnya, Chen Chen dan yang lainnya sama-sama terkejut. Sebelumnya, di reruntuhan Raja Dewa, wanita yang paling mengancam mereka tidak diragukan lagi adalah wanita itu, bahkan Peritian Xuan sangat bermartabat. Jika dia tidak bisa menggunakan terlalu banyak kekuatan sembilan langit abadi Qin, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan orang ini. Jadi begitu dia meninggalkan reruntuhan Raja Dewa, dia memimpin semua orang di Kunpeng Zeng dan terbang pergi dengan cepat. Tapi pada akhirnya, sungguh mengejutkan bahwa penguasa angin dan beku tidak pernah datang untuk mengejarnya. Rasanya wanita menakutkan ini ingin membiarkan kita pergi dengan sengaja. Gadis naga yang selalu licik itu berpikir sejenak, lalu menganalisis dengan cara ini. Dengan situasi kuil Feng Shuang saat ini, sangat tidak masuk akal baginya untuk mempermalukan kita. Si Feng, yang pandai bermanuver, juga berpikir demikian. Tapi kami merebut dua prajurit master ilahi tingkat tinggi, apakah dia akan begitu murah hati? Meng Chanmo tidak percaya. Dua tentara master dewa tingkat 7 adalah harta yang dicemburui oleh kuil besar tingkat penguasa, tidak peduli seberapa murah hati wanita itu, dia tidak akan bisa menyerahkan barang-barang ini kepada orang lain. Itu benar, tapi jika arti keberadaan kita baik untuk kuil Feng Shuang, maka itu belum tentu benar. Shen Chen tertawa pelan. Dia juga setuju dengan pendapat Long Nu dan Si Feng bahwa fakta bahwa dia dapat melarikan diri dengan mudah kali ini sangat berkaitan dengan kelambanan wanita tersebut. Jika tidak, jika seorang penguasa besar bertarung dengan seluruh kekuatannya, itu akan sangat menakutkan. Dikatakan bahwa penguasa angin dan embun beku yang hebat di masa lalu memiliki kemampuan yang menakutkan untuk membekukan udara sejauh ratusan mil. Itu adalah kombinasi yang menakjubkan dari hukum embun beku dan kekuatan keyakinan. Jika mereka digunakan sebelumnya, tidak diketahui apakah mereka berhasil pergi. Tapi wanita itu bahkan tidak menggerakkan satu jari pun, apalagi mengejarnya, ini sungguh menggelitik. Jika itu masalahnya, kita tidak harus menjadi musuh dengannya. Wanita ini dapat meninggalkan kuil Feng Shuang untuk memperjuangkan nasib baik. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang master yang berani. Dia mungkin tidak menolak kita seperti petinggi lainnya, peringkat orang di dewa. Feng Wu mengangguk. Saya memperkirakan bahwa ancaman saat ini terhadap kuil angin dan es kemungkinan besar dipicu oleh kuil tulang kering. Si Feng menebak. Hehe, bahkan jika spekulasi ini benar, kita tidak bisa terlalu optimis. Tidak mudah bekerja sama dengan tuan besar itu. Setidaknya biarkan dia melihat nilai dari keberadaan kita. Shen Chen terkekeh dan berkata, masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan tentang masalah ini, dan ada banyak masalah yang perlu diwaspadai. Tidak dapat dikesampingkan bahwa wanita itu melakukan ini hanya untuk kemarahan sesaat, dan jika dia bertemu mereka nanti, dia mungkin masih akan menyerang mereka. Lagi pula, identitas pelancong pesawat itu sangat sensitif. Dilihat dari data sejarah banyak dewa, tampaknya bahkan raja kerajaan terkuat pun cukup prihatin. Jika wanita itu ingin menurunkan mereka dan mengirim mereka ke kuil yang lebih tinggi untuk mengklaim kredit, itu bukan tidak mungkin. Lihat, sepertinya ada sesuatu yang bersinar di mata badai. Tiba-tiba, Huangxi yang bermata tajam menjerit, dan dia melihat cahaya redup di inti badai es. Semua orang melihat ke samping,
tetapi mereka tidak melihat petunjuk apapun. Memang ada cahaya redup yang berkedip-kedip, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya. Huang Xuanyan, Tianjiao lain dari klan Oriole Malam Gelap, menatap tajam sejenak, dan berbisik pelan. Keluarga ini memiliki penglihatan yang sangat menakutkan, fluktuasi semacam itu tidak dapat dirasakan oleh indera ilahi, dan orang lain tidak dapat melihatnya dengan mata terbuka, tetapi mereka tidak pernah lepas dari mata Orioles dua malam ini. Peri Tianxuan menoleh ke belakang, peta bintang di matanya yang indah bersinar, dan saat berikutnya, dia juga menunjukkan keterkejutan jadi di sana. Ada apa di sana? Semua orang bertanya-tanya. Inti dari hukum bercahaya. Peri Tianxuan bergumam pelan, dan segera melangkah keluar, pakaiannya berkibar, seperti naik abadi yang diasingkan. Dia akan berjalan-jalan di mata badai salju untuk melihat situasinya sendiri. Itu sangat mengancam dan memiliki kekuatan yang cukup untuk memusnahkan dewa-dewa peringkat tinggi. Dia memiliki tubuh kin abadi 9 surga, jadi dia bisa pergi dan lihatlah, dan yang lainnya akan mengikuti. Berbahaya untuk pergi. Jadi, tidak heran jika akan ada badai es di sini tanpa alasan. Fenomena langit semacam ini jarang terjadi di alam dewa, kata Feng Wu dengan heran. Selain reruntuhan tersembunyi Raja Dewa, tidak ada terlalu banyak lingkungan misterius di dekatnya, membiarkan badai es sebenarnya agak sulit dipercaya. Sekarang tampaknya ini sebagian besar tidak dapat dipisahkan dari inti hukum cahaya yang ditinggalkan oleh Raja Dewa, tidak heran saya tidak dapat menemukan benda ini di aula Raja Dewa sebelumnya. Setelah semua orang mendengar kata-kata itu, mereka penuh dengan harapan. Tidak lama kemudian, Peri Tianxuan terbang kembali dan merentangkan tangan batu gioknya sambil tersenyum di telapak tangannya, dia yakin memiliki inti kristal yang memancarkan fluktuasi hukum es yang menakutkan. Hanya saja kekuatan benda itu untuk sementara disegel oleh Peri Tianxuan dengan buku surgawi, agar tidak menimbulkan masalah. Tampaknya rumor itu salah. Raja Dewa tidak duduk di aula Raja Dewa. Dia meninggal di luar. Peri Tianxuan tersenyum dan memberitahu semua orang bahwa dari inti hukum bercahaya barusan, dia sudah mendapatkan beberapa wawasan. Mantan Raja Dewa yang kuat ini, ketika dia akan mati, bertemu musuhnya dan mendatanginya, dan melakukan pertempuran hidup dan mati. Pada akhirnya, Raja Dewa membuat jebakan dan membunuh lawannya, tetapi dia juga kehabisan bahan bakar dan jatuh ke dunia luar, dan dia tidak akan bisa kembali ke kota raksasa untuk dimakamkan di masa depan. Masih ada jejak obsesi dalam inti hukum yang tertinggal, sehingga secara bertahap terbang kembali dari tempat yang jauh, dan akhirnya mempengaruhi pertarungan keberuntungan ini. Semuanya mengejutkan. Lalu bagaimana dengan prajurit Raja Ilahi? Semua orang bersemangat. Prajurit Raja Dewa itu telah dihancurkan, alasan mengapa Raja Dewa Lama dapat membunuh musuh adalah dengan harga prajurit Raja Dewa yang hancur. Peri Tianxuan menggelengkan kepalanya. Persenjataan Raja Dewa telah rusak, dan digunakan oleh mantan Raja Dewa Beku untuk menjebak dan membunuh musuh besarnya, berita seperti itu tentu saja sedikit mengecewakan. Namun, ini juga masuk akal, ketika Raja Dewa bertemu musuh, dia sudah berusia senja, dan tidak banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Jika dia tidak melakukan itu, dia mungkin akan dibunuh oleh lawan sampai habis. Tentu saja, meskipun dia melakukan itu tidak mengubah hasil akhir dari Raja Dewa Tua. Dia kehabisan bahan bakar, dan setelah membunuh musuh, dia sendiri sampai di ujung jalan. Sebelum dia punya waktu untuk kembali ke sarang lamanya, dia jatuh keluar. Meskipun tentara Raja Dewa hancur, sebelum Raja Dewa Lama mati, inti hukum bercahaya ini menelan inti hukum lain pada tingkat yang sama. Meskipun ini gagal membuat Raja Dewa Lama bertahan, itu kualitas inti hukum, tetapi karena ini, telah terjadi lompatan kualitatif, itu pasti kristal Raja Dewa kelas atas. Peri Tianxuan tertawa pelan, dia tidak mendapatkan persenjataan Raja Ilahi, tetapi kualitas inti hukum luminus ini disublimasikan karena perselisihan terakhir. Awalnya, Raja Dewa Tua sedang sekarat, dan energi di tubuhnya hilang secara serius, jika dia duduk dengan normal, kristal dewa ini pasti berkualitas rendah. Tapi kemudian, sesuatu terjadi, Raja Dewa Tua tidak ragu untuk menghancurkan prajurit Raja Dewa sendiri, membunuh musuh setingkat Raja Dewa, mendapatkan inti hukum bercahaya lawan, dan kemudian menelannya secara paksa. Meskipun pada akhirnya gagal menyelamatkan nyawa Raja Dewa Tua, kristal dewa yang ditinggalkan oleh jatuhnya Raja Dewa Tua sudah memiliki kualitas yang menakutkan. Diperkirakan secara konservatif bahwa sekitar 40% dari kekuatan Raja Dewa Lama tetap ada di kristal dewa ini. Dengan lebih dari 3 pencapaian, itu adalah kristal dewa terbaik, dan dalam kristal dewa ini, karena telah menelan inti hukum lain, sebenarnya ada inti hukum ganda beku dan badai salju. Kristal dewa inilah yang membangkitkan Frost Law yang menakutkan sebelumnya, dan kebenaran dari segalanya memalukan. Semua pihak dengan susah payah mencari kristal dewa ini yang telah tumbuh menjadi inti dari hukum bercahaya,
tetapi mereka tidak tahu bahwa benda ini sama sekali bukan reruntuhan Raja para Dewa. Awalnya, bahkan Shen Chen dan para dewa yang lain tidak memiliki harapan, tetapi tanpa diduga, itu adalah tempat yang akan mereka tinggalkan, pada saat itu ditemukan secara tidak sengaja. Segera, Shen Chen dan rombongannya berhenti tinggal dan menyelinap ke kedalaman hutan besar Feng Shuang meskipun Tuan Feng Shuang di belakangnya tidak mengejarnya, dia memiliki banyak pengejar. Inti hukum yang bercahaya diambil oleh Peritian Xuan, dan badai es di langit juga menghilang secara tiba-tiba, sejalan dengan itu, reruntuhan Raja Dewa perlahan menjadi tidak nyata. Para Master Dewa dan Jenderal Dewa itu pasti tidak akan melepaskannya ketika mereka meninggalkan reruntuhan, mereka telah mendapatkan 2 prajurit Dewa Master, dan mereka masih level tinggi, yang secara alami akan menarik pengejaran fanatik yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, pencarian mereka telah ditemukan oleh orang-orang kuat dari kuil tulang layu. Orang-orang itu memiliki tanggung jawab yang berat untuk mengejar mereka, dan mereka tidak akan menyerah. Sebagian besar dari mereka sudah mulai menghubungi penguasa tulang layu. Dalam beberapa hari, Shen Chen dan rombongannya sudah pergi dengan cepat, meskipun mereka belum pernah mengemudikan layang-layang Kunpeng, mereka masih sangat cepat karena bonus sihir Kunpeng. Orang tua kuno telah membuka kekuatan supernatural yang menakutkan ini di dunia aslinya, dan bersedia menyebarkannya kepada semua orang, selama dia bisa mempelajarinya. Shen Chen dan beberapa orang lainnya telah memperoleh metode ini, dan bahkan Feng Yue juga telah mempelajari sebagian darinya. Dia tidak mempraktikkan kekuatan Taiyin dalam metode Kunpeng, tetapi dia telah menguasai kecepatan ekstrim dari teknik Dewa Kunpeng. Tentu saja, setiap orang memiliki sikap yang sama terhadap Ming Hai, mereka berkomunikasi satu sama lain dan berbagai Taoisme, dan mereka tidak pernah menyembunyikan rahasia mereka. Ada berbagai indikasi bahwa mantan Chaos Fiery bukanlah saingan. Atau, sebaliknya, mereka bekerja sama untuk menciptakan jalan leluhur dari dunia asli, dan ada banyak tempat yang saling menguatkan. Jadi di jalan saat ini, Shen Chen dan yang lainnya juga meniru pendahulu mereka. Jalannya sulit dan semua orang harus menganggapnya serius. Saling melengkapi terbuka semacam ini bermanfaat satu sama lain dan dapat sangat meningkatkan kekuatan. Warisan telah hancur, dan sikap keras kepala di masa lalu tidak perlu lagi dipertahankan. Namun, panen dari pertukaran semacam ini juga bervariasi dari orang ke orang, akan sangat sulit bagi orang dengan bakat yang sedikit lebih rendah untuk mempraktikkan seni dewa primitif tertinggi itu, dan mereka memiliki seni dewa, yang sangat menuntut darah, jadi tidak semua orang bisa mempelajarinya. Beberapa orang bekerja sama untuk menggunakan sihir Kunpeng, dan semua orang seperti terbungkus dalam perut ikan besar, berenang dengan cepat di dalam hutan. Ini awalnya adalah pemandangan yang luar biasa, tetapi aura dan penampilannya ditutupi oleh buku surgawi dan sihir mimpi buruk, dan Shen Chen dan Feng Yue sudah mulai memahami kebenaran tertinggi dari mimpi buruk itu, terutama Shen Chen dan Tianma, Perisuan. Dengan cara ini, prestasinya sudah cukup mengesankan, dan Meng Yuhan dan yang lainnya, ketiga gadis dengan darah mimpi buruk, tidak jauh lebih rendah. Cara bepergian di masa depan ini akan menjadi yang paling menguntungkan bagi kita. Secara relatif, lebih mudah ditangkap oleh mata kuil jika kita berdiri dan terbang di tempat yang tinggi. Master Phoenix dan Tarian Phoenix juga sangat malu dengan hasil kerja sama semacam ini hari ini, meskipun dunia yang dulu mereka miliki jauh lebih rendah dari alam dewa dalam hal urutan pesawat, namun tetap memiliki kecemerlangannya sendiri. Sekarang tempat-tempat terang ini berkumpul bersama, sehingga mereka yang masih lemah dibandingkan dengan yang kuat di alam dewa, juga memiliki kemampuan yang ulet untuk bertahan hidup. Poin ini sulit dicapai oleh satu pihak saja. Mereka dengan cepat pindah dari tempat di mana reruntuhan Raja Dewa berada, alasannya tentu saja karena mereka khawatir setelah berita menyebar, beberapa kuil akan menggunakan mata kuil untuk meluncurkan proyeksi fokus presisi skala kecil. Tidak lama kemudian, sekelompok orang melewati suku kecil tempat mereka tinggal sementara, dan menemukan bahwa perang sedang pecah di pondok yang jauh. Suku Xiou diserang oleh suku Huyan, dan tahta suci Laksamana, yang merupakan pelindung suku Xiou, juga dalam masalah besar baru-baru ini, dan tidak berniat memperhatikan suku Xiou. Tepat pada saat inilah suku Huyan, dengan dukungan pasukan di belakang mereka, melancarkan serangan terhadap suku Xiou dengan acuh tak acuh. Alasannya tentu saja Huo Ji, Huo Yi dan yang lainnya sudah lama tidak kembali, dan orang-orang dari suku Huyan sangat percaya bahwa semua ini dilakukan oleh suku Xiou. Faktanya, suku Huyan percaya bahwa itu adalah karya orang kuat dari tahta suci Laksamana, tetapi dengan kemampuan suku Huyan, mereka masih tidak dapat melawan cabang tahta suci Laksamana di kota Muyun, jadi mereka melampiaskan semua kemarahan mereka pada suku-suku kecil masa lalu yang selalu berkonflik. Dari sudut pandang suku Huyan, meskipun itu adalah tindakan Laksamana, itu pasti ada hubungannya dengan suku Xiou, mereka membalas dendam dan ingin menjatuhkan suku kecil ini. Awalnya, perang semacam ini tidak begitu penting bagi suku Huyan,
dan suku Siyu yang dihancurkan memiliki nilai yang kecil dalam berkumpul. Namun, semuanya tidak sesederhana itu. Alasan mengapa suku Huyan sangat ingin menaklukkan suku kecil ini selama bertahun-tahun sebenarnya sudah lama sekali. Saya mendengar bahwa ada harta keluarga yang sangat istimewa di suku Siyu. Benda itu dicuri dari candi oleh leluhur suku Siyu, leluhur yang semula setia pada sebuah candi di tempat yang jauh. Masalah ini sangat rahasia, dan hanya secara kebetulan mata-mata suku Huyan yang ditempatkan di suku Siyu mendengarnya. Sejak itu, suku Huyan terus mengingat suku kecil ini. Dari barang-barang yang dicuri dari kuil pasti menjadi harta karun bagi suku kecil dan menengah. Ah, Anda orang menyebalkan. Setan dari suku Huyan, lelaki tua itu akan bertarung denganmu. Di desa pegunungan yang jauh, api perang berkobar, dan suku Siyu sudah dalam bahaya. Kali ini, suku Huyan telah kehilangan kesabaran dan mengambil tindakan nyata. 8 dari 9 tetua klan di suku tersebut dikirim. Awalnya ada satu lagi, lelaki tua itu Huo Yi, tapi dia dimusnahkan oleh peri Tianxuan. Seluruh desa telah dikepung dengan ketat, dan 8 dewa menjaga satu sisi. Jelas, mereka tidak berniat untuk tetap hidup. Orang-orang dari suku kecil ini tidak memiliki banyak daya tarik baru bagi mereka. Sungguh suku Huyan yang kuat yang dipedulikan adalah harta yang dicuri dari kuil. Shen Chen dan rombongannya berhenti di sini, tetapi tidak pergi ke pondok untuk campur tangan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, di dekatnya, ada sekelompok kecil orang berkeliaran dengan mata merah, hampir meraung karena marah. Bukan orang kuat dari suku Huyan, tapi orang dari suku Siyu. Kelompok orang ini pernah berburu sebelumnya, dan ketika mereka kembali, suku tersebut sudah jatuh. Mereka menerima pesan spiritual dari imam besar, memberitahu mereka untuk tidak kembali, semuanya tidak berdaya, dan mereka dapat pergi sejauh mungkin jika mereka selamat. Tetapi kelompok orang ini tidak dapat menerimanya. Pada saat ini, mereka berkeliaran di hutan di luar suku, ingin kembali dan mati bersama binatang buas itu, tetapi mereka dihentikan oleh komandan mereka. Panglima tak lain adalah lelaki hina itu lagi. Dalam musibah suku ini, ia sangat beruntung dan juga sangat malang. Segera, Lu Su, yang putus asa dan marah, melihat sosok Shen Chen dan yang lainnya, sangat gembira, dan bergegas maju bersama rakyatnya. Tuanku, tolong bantu aku. Begitu Lu Su maju, dia berlutut dengan satu kaki dan menangis dengan sedihnya. Semua kejadian sebelumnya telah membuat mereka menyadari bahwa sekelompok orang ini sangat menakutkan. Faktanya, setelah mengetahui bahwa Huo Yi dan yang lainnya dari suku Huyan dan 2 dewa dari tahta suci Laksamana menghilang secara misterius, kedua lelaki tua dari suku Siyu dan banyak pemimpin sudah menebak bahwa itu adalah Shen Chen dan yang lainnya. Sekelompok orang memang, selain mengejutkan, juga penuh kerumitan. Sekarang suku tersebut telah menderita pemusnahan dan bertemu dengan sekelompok orang ini di sini lagi, meskipun Lu Su tidak memiliki wajah untuk bertemu lagi, tetapi demi kelangsungan hidup suku, dia tidak dapat mengendalikan begitu banyak. Saat ini, hanya kelompok orang misterius dan kuat ini yang bisa menyelamatkan suku mereka. Tolong kasihanilah, tuanku, dan selamatkan suku Xiao. Anggota suku lain yang pergi berburu juga meratap dan memohon satu persatu. Adegan seperti ini membuat gadis Meng Chanmo merasa sangat tak tertahankan, tetapi dia juga tahu bahwa orang-orang ini sangat tidak sopan sebelumnya. Semua orang pasti sangat kesal, saya khawatir mereka mungkin tidak membantu. Wajah Shen Chen sangat tenang. Tidak mengherankan jika orang-orang dari suku Siyu melakukan tindakan seperti itu 2 kali ketika mereka bertemu secara kebetulan. Lingkungan hidup di alam dewa pada awalnya lebih kejam dari dunia asli, dengan level dan peringkat yang ketat. Selalu bertahan, dalam tekanan yang kuat. Namun, pemahaman tidak berarti simpati. Karena ini normal, tidak ada yang mengejutkan. Suku, kota dewa, dan bahkan kuil yang dihancurkan setiap hari di alam dewa mungkin tak terhitung banyaknya. Alam dewa yang luas dan tak terbatas seperti lautan bintang di langit, tidak akan pernah mempengaruhi kemajuan peradaban Kamigawa. Bahkan jika satu sisi kerajaan Tuhan berpindah tangan, itu hanyalah gelombang regional. Kita tidak perlu melakukan ini, kata Shen Chen dengan ringan. Dia tidak berbicara karena marah, tetapi benar-benar berpikir demikian. Kehancuran dan jatuhnya alam dewa pada awalnya adalah fenomena langka dan umum. Mereka, makhluk dari pesawat kecil lain, masih ditolak dan dimusuhi di alam dewa. Secara alami, mereka tidak punya alasan untuk bertindak sebagai penyelamat. Begitu kata-kata ini keluar, klan di belakang Lu Su hampir putus asa, dan usus mereka sudah hijau karena penyesalan. Jika mereka tidak mengkhianati janji mereka di awal, mungkin ini bukan hasilnya. Lu Su menggertakkan giginya, dan tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan terlebih dahulu. Mereka tidak punya alasan untuk meminta orang-orang ini melakukan apapun untuk suku Siyu. Dia bangkit dari tanah dan berkata dengan keras, tuanku tidak akan melakukan ini di sia-sia.
Jika Anda bersedia membantu suku kami setelah kesulitan ini, suku Siyu bersedia memberikan harta keluarga itu kepada Anda sebagai hadiah. Mendengar ini, wajah orang-orang di sekitar suku berubah sedikit. Mereka bahkan tidak bisa menyebutkan hal itu pada hari kerja, jika tidak mereka akan dihukum oleh patriark tua dan pendeta tinggi. Sekarang Lu Su hanyalah seorang pemimpin suku, bagaimana berani dia melakukan ini pandai membuat klaim. Namun, setelah dipikir-pikir, orang-orang ini juga lega, dan mereka mendukung keputusan sepele. Mereka tidak tahu benda apa itu, tetapi jika suku itu musnah, benda itu pasti akan sia-sia pada akhirnya. Itu binatang buas, akan lebih baik menggunakan ini sebagai harga, memohon orang kuat misterius di depan mereka untuk mengambil tindakan dan menyelamatkan klan yang masih mati-matian melawan. Harta karun klan Shen Chen tercengang, sulit dipercaya bahwa suku sekecil itu bisa memiliki sesuatu yang baik. Itu benar, dahulu kala, nenek moyang suku kita Lu Su tidak peduli, meskipun masalah itu agak memalukan, dia buru-buru mengatakannya. Alasan nenek moyang mereka berpaling dari kuil itu pada awalnya tentu saja karena kuil itu melemah dari hari ke hari, dan sudah runtuh di depan musuh. Kemudian, Kepala Ola diam-diam memerintahkan sekelompok orang untuk mengawal pemuda itu, tuan untuk pergi dengan beberapa harta kuil, tapi sayangnya, pengawal di antara orang-orang itu, ada seorang pengkhianat yang membunuh tuan muda di tengah jalan dan merampok segalanya. Nenek moyang suku Siyu adalah salah satu pemberontak. Dia mendapat pukulan yang mengerikan hal dan diburu oleh teman-temannya, cukup beruntung untuk melarikan diri ke wilayah besar Feng Shuang. Barang-barang yang dicuri dari kuil Shen Chen dan yang lainnya sedikit terkejut, dan tiba-tiba mengerti mengapa suku Huyan secara agresif menyerang suku kecil ini. Aku mendengar dari imam besar bahwa itu tampaknya merupakan bagian dari hukum suci. Benda ini bukan milik kuil itu sejak awal, dan kuil itu menggunakan banyak cara yang memalukan untuk mendapatkannya, Lu Su mengatakan yang sebenarnya. Pecahan hukum suci Feng Wu menunjukkan keterkejutan dan berseru dalam legenda, sisa-sisa kepercayaan kerajaan Tuhan yang hancur, kerajaan Tuhan yang luas, biasanya memiliki artefak yang dipercayai dan dikorbankan oleh seluruh negara, dan dipuja sebagai The Holy Ruler melambangkan kemuliaan tertinggi kerajaan terkuat. Ini sangat besar, semua orang juga sangat terkejut. Meskipun itu hanya pecahan yang jatuh dari perangkat hukum suci, karena itu adalah hal yang disembah dan dikorbankan di kerajaan Tuhan, sangat menakutkan untuk memikirkannya. Sampai batas tertentu, itu setara dengan totem yang diyakini oleh ratusan juta orang. Saya khawatir status di hati umat kerajaan Tuhan lebih tinggi daripada status raja kerajaan Tuhan. Dikatakan bahwa semua kerajaan Tuhan yang memiliki perangkat hukum suci sudah sangat tua. Suksesi Kaisar Dewa di masa lalu harus diakui oleh perangkat hukum suci. Itu adalah sesuatu yang bahkan harus ditakuti oleh Kaisar Dewa. Itu memiliki semacam yang tertinggi. Hukum juga menentukan keberuntungan satu sisi kerajaan Tuhan, kata Feng Wu dengan sungguh-sungguh. Mereka baru saja datang ke alam dewa, dan sulit bagi mereka untuk memahami betapa menakutkannya sesuatu yang begitu dihormati oleh kerajaan dewa, tetapi setelah memikirkannya, mereka tahu bahwa itu mungkin puncak kekuatan dewa. Dunia. Puing-puing itu mungkin terkait dengan bekas kerajaan cahaya suci. Kerajaan cahaya suci awalnya terhubung dengan tahta suci cahaya, tetapi 3 juta tahun yang lalu, ada konflik yang tidak dapat didamaikan. Kerajaan Tuhan tercabik-cabik. Manfaat dari generasi paus cahaya dan banyak kekuatan musuh itu, fondasi kerajaan Tuhan dihancurkan. Penguasa suci juga dihancurkan, tahta suci Guangming hari ini dan kemudian kerajaan suci Tuhan telah mencari pecahannya. Lu Su memberitahu. Legenda ini beredar luas di setiap jalan di alam dewa, jika salah satu kerajaan dewa runtuh, secara alami akan menjadi bagian yang kuat dari peradaban Shen He di alam dewa dan diwariskan oleh generasi selanjutnya. Di antara mereka, tentu saja perangkat hukum suci sebelumnya adalah yang paling menarik perhatian. Generasi selanjutnya dari tahta suci cahaya dan kerajaan Seng Hui juga mencari pecahan benda ini, dan konon banyak dari mereka yang memilikinya diperoleh. Tuanku, meskipun itu hanya sepotong fragmen, harganya sangat mahal. Jika dijual ke tahta suci cahaya atau kerajaan cahaya suci, itu pasti akan dapat menikmati kemuliaan dan kekayaan. Saya berharap beberapa tuan akan bergerak. Di pondok tempat mereka berada, api perang telah menyebar ke bagian dalam suku. Meskipun pendeta tinggi dan patriark tua menggunakan banyak metode yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, mereka sudah tidak berdaya untuk melawan, dan mereka semua terluka. Jika ini terus berlanjut, seluruh suku Siyu akan musnah. Asal-usul benda ini menakutkan. Ini terkait dengan kekuatan puncak alam dewa. Layak untuk ditembak, Feng Wu merenung dengan serius. Dalam hal kinerja suku Siyu sebelumnya, mereka pasti tidak akan ikut campur, tapi sekarang, dengan hal yang menakutkan, itu masalah lain. Oke, ayo kita lakukan. Shen Chen setuju, orang mati demi uang dan burung mati demi makanan,
karena itu adalah hal yang mengerikan, tidak ada alasan untuk tidak mengambilnya. Bawa 2 prajurit Dewa Guru ke sana, dan lakukan pertempuran cepat. Peri Tianxuan menyerahkan 2 tentara dewa-dewa kepada Feng Wu dan Kun Hao. Sepanjang jalan, dia telah menghapus tanda asli pada tentara Master Dewa, dan sekarang 2 prajurit alam dewa yang kuat ini menjadi milik mereka. Feng Wu dan keduanya tidak berbicara omong kosong, masing-masing memegang prajurit Dewa Master, dan dengan kasar bergegas keluar. Senjata leluhur mereka tidak dapat digunakan sesuka hati, tetapi prajurit Dewa Master adalah senjata yang lahir di alam dewa, dan tidak ada kekuatan dari pesawat lain, sebaliknya, itu bisa menjadi sandaran bagi mereka untuk bergerak di masa depan. Melihat 2 tentara Master Dewa tingkat tinggi dikorbankan, Lu Su dan yang lainnya mengecilkan pupil mereka dengan tajam, meskipun mereka mengira kelompok orang misterius ini akan menakutkan, mereka tidak menyangka akan begitu menakutkan. Bahkan ada prajurit Master Dewa tingkat tinggi, apakah mereka berasal dari kuil Master Domain besar? Di kejauhan, intrusi tiba-tiba dari 2 sosok tidak diragukan lagi mengubah situasi dalam sekejap. Awalnya, Feng Wu dan Feng Wu bukanlah dewa tingkat pertama biasa. Di antara 8 pembangkit tenaga suku, yang tertinggi hanya tingkat keempat Tuhan. Siapa kamu? Mengapa Anda campur tangan dalam tindakan suku Huyan saya? Apa prajurit Tuan Dewa? 8 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari suku Huyan berada dalam kekacauan dalam sekejap, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa 2 keberadaan yang menakutkan akan tiba-tiba muncul. Kedua sosok ini bertanggung jawab atas prajurit dewa, dan ini saja sudah cukup untuk membuat mereka putus asa. Ledakan. 2 prajurit dewa utama menyerang dan membunuh 3 dewa dalam satu pertemuan. Di bawah kekuatan yang menakutkan, dewa-dewa biasa ini tidak berdaya untuk menangkis. 5 pembangkit tenaga tingkat dewa yang tersisa ketakutan, peringkat mereka lebih tinggi, dan jumlah mereka juga menempati keunggulan absolut, tetapi pada saat ini, mereka bahkan tidak memiliki sedikit pun semangat juang. Jika itu adalah karakter setingkat Jenderal Dewa, itu tidak akan begitu menyedihkan, tetapi di bawah para dewa, menghadapi tentara Master Dewa yang dikendalikan oleh pusat kekuatan tingkat dewa, pasti tidak ada peluang untuk menang. Bang bang bang. Beberapa artefak diluncurkan, tetapi mereka langsung hancur di hadapan 2 prajurit Master Dewa berpangkat tinggi. Kekuatan mengerikan dari senjata semacam ini juga membuat Feng Wu dan mereka berdua ketakutan. Cukup untuk merasakan bahwa ketika tentara penguasa dewa bertarung, mereka memiliki sejumlah besar hukum yang menari dengan liar, yang merupakan keuntungan luar biasa bagi yang kuat di tingkat dewa. Jika mereka masih hanya utusan dewa, mungkin sulit untuk memobilisasi prajurit utama para dewa, tetapi setelah naik pangkat dewa, mereka juga telah menyentuh ranah hukum, dan ditambah dengan kekuatan luar biasa mereka sendiri, mereka dapat menggunakan kedua senjata ini sepuasnya. Dalam sekejap mata, 4 dewa lagi jatuh, dan 1 dewa lagi menggunakan cara yang luar biasa untuk melarikan diri, tetapi saat dia memasuki kehampaan, dia dihancurkan ke dalam kehampaan oleh pelangi peri terbang. Peri Tianxuan menembak sesuka hati, menekan dan membunuh dewa. Pembangkit tenaga listrik tingkat ini tidak membutuhkannya untuk menggunakan kekuatan artefak abadi 9 surga. Dia dapat dengan mudah membunuhnya dengan kemampuannya sendiri. Pertempuran berbalik begitu cepat bahkan orang-orang dari suku Xiu tersentak sebelum mereka bisa pulih. 8 dewa terkuat dari suku Huyan semuanya telah jatuh. Bunuh. Singkirkan binatang buas ini, jangan tinggalkan siapapun. Setelah pulih, Patriark Tua dan Imam Besar sangat marah, melihat sekeliling, meskipun mereka menyelamatkan pertempuran, klan sudah berdarah seperti sungai, dan mayat berserakan di tanah. Ada juga sejumlah besar orang kuat dari suku Huyan, yang datang bersama dengan 8 dewa dan tuan untuk memulai perang ini. Pada saat ini, melihat pemimpinnya terbunuh, pihak lain datang membantu 2 dewa yang menakutkan, dan mereka semua berlarian sambil berteriak ketakutan. Orang-orang dari suku Xiu bermata merah, dan mereka tidak menunjukkan belas kasihan kepada para tukang daging tadi, dan mengejar mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Di pihak Shen Chen, Si Feng, Huang Xi dan yang lainnya juga bertindak pada waktu yang tepat untuk memblokir sisa-sisa itu, dan tidak membiarkan siapapun pergi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semuanya menjadi sunyi di pondok, dan tanah berlumuran darah, yang indah dan tragis. Patriark, Imam Besar, Lu Su dan yang lainnya berlari, menangis dengan sedihnya, beberapa orang memiliki mata merah, dan bahkan tampak seperti setan gila, melampiaskan mayat orang-orang kuat dari suku Huyan, seluruh desa penuh dengan tangisan. Terima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa. Apa yang terjadi sebelumnya adalah kami buta dan tidak memiliki keraguan tentang moralitas. Tuanmu bersedia untuk menyelamatkan satu sama lain terlepas dari kecurigaan masa lalu. Kedua orang tua itu mewakili seluruh suku. Saya berterima kasih di sini. Patriark tua dan pendeta tinggi menahan kesedihan mereka, dan keduanya melangkah maju untuk memberi hormat. Kali ini,
Bencana hampir memusnahkan suku Siyu. Pada saat kritis, orang-orang inilah yang telah dikhianati oleh mereka 2 kali, yang memperpanjang uluran bantuan. Dan metode kedua dewa tingkat pertama barusan mengejutkan kedua orang tua itu. Peringkat mereka bahkan lebih tinggi dari mereka, tetapi pemandangan barusan masih bergetar. Ada hal-hal mengerikan di tangan sekelompok orang misterius ini. Prajurit Tuan Dewa, tidak heran jika orang-orang dari suku Huyan, serta 2 orang dewasa yang menjadi laksamana tahta suci, kehilangan kabar. Hehe, ini bukan apa-apa, ini hanya transaksi yang adil. Sen Chen tersenyum ringan, tidak setuju. Bisnis kedua pemimpin suku tercengang, dan kemudian mereka tersenyum sedikit bersalah. Ya, Anda tidak boleh berbicara tentang kebaikan Tuan Anda, dan kami pasti akan menyiapkan sejumlah hadiah yang murah hati nanti. Terima kasih kalian semua. Para laksamana tahta suci telah mengingkari janji mereka kali ini, dan kami juga akan menyerahkan persembahan yang akan dibayarkan tahun ini kepada tuanmu. Imam besar juga berkata. Sen Chen dan yang lainnya tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka yang pergi berburu sebelum Lu Su menundukkan kepala karena malu, meskipun sulit untuk membicarakan masalah ini, karena mereka sudah setuju, mereka tentu saja tidak dapat mengingkari janji mereka. Segera, Lu Su melangkah maju dengan berani dan memberitahu kedua tetua tentang kesepakatan sebelumnya. Ini wajah tetua kedua langsung membeku ketika mendengar kata-kata itu. Harga dari tindakan orang-orang ini adalah untuk mengambil harta keluarga mereka. Bagi suku Siyu, benda itu seperti pistol, dan itu adalah sesuatu yang nenek moyang suruh mereka simpan dengan hati-hati. Nenek moyang meninggalkan instruksi leluhur, mengatakan bahwa suatu hari benda itu dapat membantu suku Siyu untuk berjaya. Tapi sekarang, hal ini sebenarnya dijanjikan kepada kelompok orang luar ini oleh Lu Su dan yang lainnya sebagai hadiah. Awalnya kedua tetua itu secara alami penuh amarah, tetapi setelah tenang, mereka hanya bisa memahami suasana hati Lu Su dan rombongannya sebelumnya. Situasi saat itu, meski itu mereka, saya khawatir hanya bisa seperti ini, bagaimanapun, Lu Su dan yang lainnya takut suku itu pada akhirnya akan dihancurkan. Tuanku, bisakah saya menukar satu hal? Kami bersedia memberi Anda lebih dari setengah harta suku, kata patriark tua itu dengan cemas. Suku Siyu telah menjaga benda itu selama beberapa generasi. Tidak ada yang salah dengan kebijakan itu, tetapi masih sulit bagi orang tua untuk menerimanya. Mereka rela menyerahkan lebih dari separuh harta suku, atau bahkan lebih, untuk menjaga benda itu. Mengenai pertobatan, patriark tua, pendeta tinggi, dan tetua klan tidak berani berpikir bahwa mereka telah melakukan kesalahan sejak awal, dan Su Su juga menjelaskannya, konsekuensinya bisa dibayangkan. Patriark tua, kamu harus jelas tentang asal-usul fragmen itu. Benda itu jatuh ke tangan suku kecil. Ini jelas bukan harta karun. Jika berita itu menyebar, itu hanya akan membawa bencana. Sen Chen tersenyum ringan, kali ini suku Huyan mengalami kekalahan telak, menurutmu apakah suku Huyan akan melepaskannya? Ini patriark tua, High Priest dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Benar, 8 pusat kekuatan suku Huyan semuanya jatuh di sini kali ini, dan kekuatan mereka sangat rusak untuk membalas dendam pada suku Siyu, mereka mungkin langsung mempublikasikan rahasia itu. Saat itu, memang tidak akan ada tempat bagi suku Siyu untuk bertahan hidup. Bocah bau, mengapa kamu begitu sopan? Benda itu sudah menjadi milik kami. Jika kamu tidak memberikannya, kamu harus mengambilnya. Feng Yue menggertakkan giginya. Oke, tapi tolong tunggu sebentar, tuanku. Patriark tua, imam besar dan yang lainnya saling memandang, menghela nafas dan mengangguk, masalahnya telah sampai pada titik ini, dan mereka juga tahu bahwa benda itu bukan lagi milik suku. Tidak lama kemudian, sebuah kotak dengan lapisan segel diserahkan kepada Sen Chen dan yang lainnya. Pikiran spiritual menembus ke dalamnya, dan ada pecahan yang menyilaukan di dalamnya, yang tampak seperti bagian cangkir yang pecah. Hukum yang menakutkan berfluktuasi. Itu disegel lapis demi lapis, tapi itu masih menakutkan. Dengan suku sekecil itu saja, secara alami tidak dapat menyegel benda ini, faktanya, ada segel yang sangat stabil pada fragmen hukum suci ini. Kekuatan penyegelan semacam itu, bahkan melebihi tingkat Raja Dewa, mengejutkan. Pantas saja suku Siyu menyimpan benda ini begitu lama, dan itu tidak bisa digunakan sama sekali. Itu bukan kekuatan yang bisa mereka sentuh semua. Oke, saya pergi sekarang. Saya ingin memberitahu Anda semua bahwa tempat ini tidak lagi cocok untuk Anda tinggali. Anda harus bergerak cepat. Sen Chen memberi peringatan ringan, siap untuk pergi, mereka tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, karena mungkin ada pengejar yang mengejar ke arah ini. Tuanku, ada juga harta karun yang besar di suku Huyan. Meskipun tidak sebanding dengan fragmen ini, itu adalah esensi es, yang berasal dari hukum yang sangat tinggi. Sebelum pergi,
Patriark tua memecahkan rahasia suku Huyan dengan sangat tidak baik. Kedua belah pihak terus-menerus berkonflik tahun ini, dan mereka juga saling memata-matai. Hehe, aku mengerti. Shen Chen tersenyum, dan secara alami memahami niat lelaki tua itu, meskipun mereka memutuskan untuk pindah, jika hal itu bocor, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri. Cara terbaik adalah membiarkan suku Huyan. Genosida. Setengah hari kemudian, Shen Chen dan yang lainnya memenuhi keinginan Patriark tua dan mengunjungi suku Huyan. Seorang prajurit ahli dewa mengamuk dan melepaskan kekuatan hukum yang menakutkan untuk menghancurkan suku tersebut. Pada akhirnya, sepotong esensi es diperoleh, tetapi itu tidak membuat Shen Chen dan yang lainnya berkontribusi dengan sia-sia. Tembok dewa adalah sumber hukum yang paling umum digunakan. Bagi yang kuat di jalan dewa, perlu sering dikonsumsi, tapi jelas bukan yang terbaik. Nyatanya, di alam dewa, ada banyak sumber hukum yang berharga. Menurut pembagian alam dewa, bahkan tingkat pertama dari dinding dewa tidak dipertimbangkan, tetapi esensi es ini adalah asal dari hukum tingkat kelima, tujuan dan atribut hukum kekuatan berbeda. Ini adalah sesuatu yang digunakan untuk latihan para dewa, terutama mereka yang mempraktikkan hukum atribut es, dan mereka menganggapnya sebagai harta karun. Satu-satunya yang disayangkan adalah ukurannya yang terlalu kecil, hanya seukuran kepalan tangan bayi, jadi mungkin tidak akan bertahan lama. Tempat ini sangat buruk. Sepanjang jalan, Feng Yue sangat tertekan. Sebagian besar harta yang dia dapatkan baru-baru ini memiliki arti terbatas baginya. Apakah itu inti hukum yang bercahaya atau esensi es ini? Semuanya adalah atribut es. Atribut tidak sesuai. Apalagi memikirkan wilayah kerajaan dewa yang tak berujung, kebanyakan seperti ini, Feng Yue sangat kesal. Jelas, kerajaan dewa es dan salju tidak cocok untuknya dan Feng Wu untuk berlatih. Bukan itu, meskipun hukum arus utama kerajaan Tuhan ini tidak sejalan denganmu, sekarang setelah kamu mendapatkan benda itu akan sangat membantu latihanmu. Gu Jing jarang bersuara, menghibur Suzaku tertekan. Hukum suci itu mata Feng Yue berbinar. Yah, itu adalah hukum pamungkas dari atribut cahaya. Atribut cahaya adalah atribut tambahan terbesar dari atribut api. Kamu dapat terus berpegang pada atribut api di jalur yang kamu ambil, tetapi menguasai atribut cahaya akan bermanfaat bagi Anda tanpa kerugian. Jalan masa depan juga akan lebih luas, Gu Jing menginformasikan. Kedengarannya sangat menggoda, tapi ada segel yang mengerikan pada pecahan itu. Feng Yue berkata dengan marah, segel pada pecahan itu melampaui kekuatan Raja Dewa, jadi mungkin tidak mudah untuk menghapusnya. Lapisan segel itu memang sangat kuat, tetapi jika Anda memberi saya beberapa hari, itu dapat membuka celah dan membiarkan sebagian kecil dari atribut hukum cahaya menyebar, kata Gu Jing. Benarkah ini luar biasa? Feng Yue bersemangat, dan Feng Wu juga menunjukkan kegembiraan. Kekuatan api matahari adalah kekuatan yang bias terhadap atribut cahaya. Jika mereka dapat lebih mengontrol hukum cahaya tertinggi di alam dewa, maka keduanya memang akan bertemu ada peningkatan kualitatif. Faktanya, Gu Jing melakukan ini tidak hanya untuk kedua Suzaku ini. Setelah fragmen hukum suci membuka potensinya, tidak peduli berapa banyak orang yang mendapat manfaat darinya, ini terutama berlaku untuk Shen Chen. Dia bisa mendapatkan manfaat besar dari hal itu. Manfaat Yu Feng Yue, karena dia juga mengolah kekuatan matahari sekarang. Selain itu, jalan Nirvana Tianxuan juga dapat memahami beberapa hal berbeda darinya. Setelah menghancurkan suku Huyan, Shen Chen dan rombongannya terus bergerak maju dengan cepat, dan dipindahkan menurut peta wilayah besar Feng Shuang, tanpa tinggal terlalu lama di suatu tempat. Sekarang wilayah yang luas ini menjadi tempat yang berbahaya bagi mereka, meskipun pengejaran kuil tulang layu menakutkan, itu bukanlah hal yang utama. Yang paling mengkhawatirkan semua orang tidak diragukan lagi adalah perhatian dari kuil tingkat tinggi, karena pertempuran untuk keberuntungan di sisa-sisa Raja Dewa telah berakhir, tidak perlu tinggal. Pemikiran Shen Chen dan yang lainnya saat ini adalah meninggalkan wilayah besar Feng Shuang, pergi ke tempat yang lebih luas, dan mencari peluang untuk menjadi lebih kuat. Sepanjang jalan, kelompok itu tidak bersembunyi secara membabi buta, mereka memasuki kota Tuhan dan mengganti beberapa barang yang tidak terpakai dengan tembok dewa, dan menambahkan beberapa batu asal dewa di sepanjang jalan. Sebelum menghancurkan suku Huyan, dan di reruntuhan Raja para Dewa, saya mendapatkan banyak hal baik. Namun, setelah secara bertahap mendapatkan sejumlah modal, Shen Chen dan yang lainnya tidak lagi menjual semua kristal dewa, tetapi menyimpan beberapa di antaranya untuk dikonsumsi oleh lelaki tua Kunao dan Tianxuan. Kristal dewa cukup istimewa, ia juga mengandung kekuatan hukum dan kekuatan sumber, sampai batas tertentu, dapat dianggap sebagai kombinasi dari batu sumber dewa dan sumber hukum. Untuk yang kuat di jalan ilahi, efek kristal ilahi secara alami cukup jelas, kecuali jika itu adalah sumber batu dan sumber hukum tingkat tinggi, yang dapat dibandingkan.
Mereka juga membutuhkan barang ini sendiri, jadi wajar saja tidak perlu menjual semuanya. Mereka bisa menyimpan lebih banyak, tetapi kristal dewa yang mereka peroleh sebelumnya semuanya adalah atribut es, yang jelas tidak cocok untuk digunakan Feng Wu. Semua orang juga berpikir untuk menukar atau membeli sekumpulan kristal dewa yang dikaitkan dengan api untuk Raja Phoenix, tetapi membeli barang-barang seperti itu di kerajaan es dan salju benar-benar agak tidak menarik, dan banyak tempat tidak menjualnya. Namun, atribut gelap, atribut angin, dan atribut air mudah dibeli. Ini juga terkait dengan hukum kepercayaan dominan kerajaan es dan salju, memang tidak cocok untuk pertumbuhan makhluk yang dikaitkan dengan api, sehingga hampir tidak mungkin menemukan makhluk yang dikaitkan dengan api. Selain membunuh dewa, kristal dewa juga bisa didapatkan dengan membunuh binatang tingkat dewa. Binatang inti dari binatang tingkat dewa ke atas juga memiliki nilai yang sama atau bahkan lebih baik dari kristal dewa. Itu tidak akan berhasil. Kita harus menemukan tempat untuk membeli beberapa sumber hukum atribut cahaya dan api. Setelah beberapa bulan berjalan di hutan Fengshuang, Shen Chen menghela nafas seperti ini. Meskipun penggalan hukum suci memecahkan beberapa masalah, itu jelas hanya bagian tertentu. Yue, Feng Wu dan rekan klan Feng lainnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang hanya Feng Wu yang telah mencapai tingkat jalan ilahi, tetapi Feng Yue dan yang lainnya pasti akan segera menyusul, tidak mungkin membiarkan mereka tenang, hanya menumbuhkan kekuatan, melepaskan pemahaman dan menguasai hukum dasar mereka sendiri. Ini awalnya adalah keuntungan pertumbuhan yang diperoleh dengan datang ke alam dewa, dan seseorang tidak dapat menyerah bagaimanapun caranya. Mengenai pernyataan orang ini, mata Feng Yue dan Feng Wu sedikit memadat, dan mereka merasa bahwa orang ini tidak buruk dan tahu bagaimana mempertimbangkan semua orang. Jika kamu ingin membeli sumber daya kultivasi atribut api dan cahaya, aku khawatir kamu harus pergi ke kota dewa tingkat menengah ke atas untuk melakukannya, bisik gadis naga. Faktanya, dia juga memiliki kekurangan sekarang, dan itu adalah atribut guntur, sulit untuk membeli barang-barang ini di Sencheng level rendah, menengah ke bawah, dan bahkan level menengah. Namun, di seluruh wilayah Fengshuang, hanya ada satu kota dewa tingkat menengah ke atas, dan itu adalah tempat di mana kuil Fengshuang berada, kota Fengshuang. Rute kita saat ini tidak terlalu menyimpang dari kota Fengshuang. Jika kita ingin pergi, perjalanan akan memakan waktu kurang dari setengah bulan, kata Zifeng. Menilai dari peta, pergi ke utara adalah cara terbaik bagi mereka untuk meninggalkan Great Wind dan Frost Territory, dan Wind and Frost City juga berada di utara Great Wind dan Frost Forest. Oke, ayo kita jalan. Shen Chen mengangguk, membuat keputusan semacam ini, setelah meninggalkan wilayah besar Fengshuang, akan membutuhkan waktu untuk menemukan kota dewa tingkat menengah ke atas, karena sedang dalam perjalanan, itu layak untuk perjalanan. Setiap orang tidak memiliki pendapat, kecuali sejumlah kecil orang, pada kenyataannya, kebanyakan orang memiliki lebih banyak kekurangan dalam sumber daya kultivasi mereka. Jalan yang diambil Liu Hanyan dan tuannya Tianxuan tidak memiliki atribut, tetapi karena itu, hal-hal yang paling cocok untuk mereka sebenarnya adalah sumber dari atribut aslinya. Atribut asli adalah produk dari kombinasi kekacauan dan asal-usul dewa. Hal semacam ini adalah sumber daya langka di alam dewa. Faktanya, Shen Chen juga membutuhkan banyak atribut asli. Meskipun dia toleran terhadap semua sungai, di intinya, jalan yang dia lalui tidak ada atributnya. Yang dibutuhkan Huang Xi dan Huang Xuanyan adalah atribut kegelapan dan angin, yang mudah ditemukan, tetapi di antara yang lainnya, yang membutuhkan atribut kayu, atribut guntur, dan atribut cahaya sulit ditemukan. Ini adalah kota raksasa berskala besar, menghadap dari ketinggian, membentang ribuan mil, orang yang lewat di kota itu seperti semut di hutan. Kota Fengshuang milik kota dewa tingkat menengah ke atas di alam dewa, dan juga merupakan kompleks bangunan alami terbesar di wilayah Fengshuang ini. Setelah puluhan generasi manajemen telaten Fengshuang Great Lord, itu sudah cukup kaya. Itu orang di kota melebihi 10-100 juta. Kelompok pengumpul yang begitu menakutkan, saya khawatir hanya alam dewa yang memilikinya di alam asli. Bahkan tempat warisan kelompok etnis terbesar, tidak mungkin untuk mengadakan pertemuan makhluk hidup berskala besar. Yang lebih menakutkan adalah bahwa kota dewa sebesar ini hanya tingkat menengah ke atas di alam dewa, di atasnya, ada kota dewa tingkat tinggi dan kota dewa tingkat atas, ini menunjukkan betapa luasnya alam dewa sebenarnya. Kota Fengshuang sangat besar, jika Anda berjalan di kota, dari selatan kota ke utara kota, diperkirakan Anda harus berjalan tanpa henti selama setengah bulan. Ketika Shen Chen dan rombongannya memasuki kota dewa yang tertutup salju ini, mereka juga dikejutkan oleh skala menakutkan kota Fengshuang. Ukuran kota Muyun sebelumnya seharusnya hanya sekitar 1/10 dari kota Fengshuang, dan itu memang wilayahnya dari Tuan Besar. Tempat paling inti dari kota angin dan beku tidak diragukan lagi adalah kuil angin dan beku, yang telah lama menjadi simbol kekuatan tertinggi di penguasa besar ini.
Bahkan sekarang, pengaruh kuil angin dan beku menurun, tetapi dalam hal ini kota angin dan beku, kuil ini masih menjadi penguasa tertinggi. Shen Chen dan yang lainnya tidak pergi ke kuil Feng Shuang, tetapi mencari bangunan harta karun dengan skala yang cukup besar untuk membeli apa yang mereka butuhkan. Tetapi sebelum itu, mereka juga perlu mendapatkan lebih banyak tembok dewa. Meskipun mereka telah memperoleh banyak hal baru-baru ini, mereka tidak tahu berapa lama sebelum meninggalkan wilayah Feng Shuang. Menebak bahwa mereka telah menemukan kota dewa sebesar ini, tentu, pertimbangan jangka panjang harus dipertimbangkan. Pergi ke rumah lelang, beberapa barang mungkin terkubur di gedung harta karun, dan itu tidak bisa dijual dengan harga tertinggi. Feng Wu menyarankan bahwa sebagian besar harta yang akan mereka jual selanjutnya dibawa dari pesawat asli, dan di antara mereka, Long Nu banyak berkontribusi. Hanya saja urutan kedua pesawat itu berbeda, sehingga harta karun yang dibawanya sulit dikenali oleh orang awam, dan mudah dikubur nilainya. Terlebih lagi, tempat-tempat seperti rumah lelang umumnya tidak menanyakan asal-usul pelanggan, dan akan merahasiakan keberadaan mereka. Ada lebih dari satu rumah lelang di kota Feng Shuang, Shen Chen dan yang lainnya memilih yang terbesar, karena ada begitu banyak barang yang perlu dilelang, dan harus dibuang secepat mungkin. Rumah lelang Fenglin terletak di kawasan ramai di tengah kota Feng Shuang. Arus orang di sini sangat besar, dan merupakan tempat di mana pejabat di Shencheng sering datang dan pergi. Rumah lelang tidak akan menanyakan asal-usul para tamu, selama mereka membayar sejumlah tembok suci, mereka dapat memasuki venue dengan lancar. Di mana saja, hierarki tempat semacam ini sangat ketat. Tempat rumah lelang ini sangat megah, lebih dari sebuah istana, dan merupakan bangunan tengara di kota Feng Shuang. Kecuali kuil di area inti, itu adalah bangunan paling mempesona. Ada lebih dari 100 tempat lelang dengan spesifikasi berbeda di rumah lelang, jelas tidak mungkin semuanya masuk ke tempat lelang pusat untuk menawar. Sebelum barang-barang berpartisipasi dalam pelelangan, penilai khusus di sini akan membuat penilaian kasar terhadap nilai harta karun. Barang-barang dengan tingkat nilai berbeda hanya dapat masuk ke tempat lelang dengan spesifikasi yang sesuai. Ini adalah gaya perilaku yang dapat dilihat di mana-mana di alam dewa, dan semuanya sangat hierarkis. Hal-hal yang ingin dijual oleh Shen Chen dan yang lainnya tentu saja tidak semua barang yang dapat menyebabkan gelombang besar urutan pesawat di alam dewa. Sangat tinggi, sebagian besar harta yang dibiarkan jauh lebih baik daripada pesawat aslinya. Di mata makhluk di alam itu, bahan ilahi mungkin masih berharga di alam dewa, tetapi sangat langka dan umum, banyak bahan ilahi di mata mereka dapat ditambang di alam dewa biji, meskipun sama-sama berharga, tidak memiliki efek mengejutkan dari blockbuster. Namun, hal-hal di Shen Chen dan yang lainnya tidak semuanya sama, mereka telah diturunkan di alam dewa, dan beberapa di antaranya tidak hanya tidak diturunkan, tetapi nilainya juga meroket. Misalnya, obat suci, di alam dewa, obat suci dianggap sebagai hal yang sakral, bahkan obat suci yang paling tidak dewasa, nilainya di alam dewa takut mencengangkan, 100 obat suci tidak dapat ditukar dengan satu obat suci. Alam dewa memiliki urutan yang sangat tinggi. Ketika obat suci datang ke sini, itu dianggap sebagai bibit dari obat suci. Apa nilai kekuatan besar itu bukanlah khasiat obat dari obat suci saat ini, tetapi potensi pertumbuhannya yang menakutkan. Banyak kuil memiliki sarana yang ampuh, yang dapat memiliki kemungkinan sangat tinggi untuk membuat obat suci tumbuh menjadi obat ajaib. Karena itu, bahkan obat suci yang baru saja berubah pun sangat berharga. Begitu sesuatu muncul, pasti akan menarik pertikaian yang mengerikan. Nyatanya, di alam dewa, masih banyak bahan obat yang lebih berkhasiat dan suci daripada obat suci. Hal-hal semacam itu secara kolektif disebut obat berharga. Kualitas obat-obatan berharga juga secara ketat dibagi menjadi 12 tingkat. Untuk obat-obatan harta karun yang melebihi 5 tingkat, keilahian dan kekuatan obatnya lebih kuat daripada obat-obatan suci. Namun, bahkan obat berharga tingkat 12 pun tidak seberharga obat suci yang paling sederhana. Obat suci juga disebut benih suci di alam dewa. Selama ia memiliki kemampuan, potensi pertumbuhannya luar biasa. Di sisi lain, obat yang berharga memang bisa berubah dan berkembang, tetapi hanya bisa berkembang pada tanggal 12 tingkat. Dengan kata lain, obat berharga terkuat hanya di tingkat 12, dan mungkin ada beberapa obat berharga tingkat 12 yang telah berubah menjadi obat ajaib, tapi itu terlalu tipis, hampir tidak ada apa-apanya. Tingkat kuil, setidaknya ada 20% kemungkinan tumbuh menjadi obat ajaib, dan jika jatuh ke tangan kuil tertinggi di kerajaan Tuhan, hampir lebih dari setengah kemungkinan itu menjadi obat ajaib. Alasan mengapa obat ajaib dikejar adalah karena membantu dalam kultivasi dan pertumbuhan, tetapi kuncinya terletak pada kelanjutan substansial dari vitalitas yang kuat. Umur makhluk di alam dewa sangat panjang,
Tetapi ada kalanya minyaknya habis dan lampunya kering, beberapa orang bahkan dapat memperpanjang sepertiga dari umurnya setelah meminum obat ajaib untuk pertama kalinya. Sulit, bahkan Raja Kerajaan Tuhan memiliki kelompok obat ajaib eksklusifnya sendiri, karena semakin dia duduk di posisi tinggi, semakin lama harapannya untuk hidup. Oleh karena itu, obat suci juga merupakan benih suci di mata makhluk para dewa, yang sangat penting. Yang kedua adalah hal-hal dari luar langit. Hal ini tidak dapat dipahami oleh alam dewa itu sendiri. Meskipun alam dewa memiliki wilayah yang luas, kemungkinan jatuh ke benda-benda luar angkasa lebih besar, dan ada juga jatuhnya laut kekacauan yang sangat menakutkan dalam legenda, tetapi dibandingkan dengan luasnya makhluk alam dewa, itu masih jauh dari cukup. Hal-hal luar angkasa belum tentu hal yang baik, tetapi jika itu hal yang baik, kebanyakan unik, mungkin hanya ada beberapa bagian di seluruh alam dewa. Tingkat kasih sayang seperti itu secara alami tidak sebanding dengan tambang dewa yang dapat ditambang di alam dewa. Lalu ada harta tujuan khusus itu. Alam dewa seperti benua tanpa batas. Banyak tempat misterius penuh dengan banyak variabel, dan beberapa hal yang tak terbayangkan sering muncul. Orang-orang di alam dewa menyebutnya hal-hal aneh. Nilai barang aneh bergantung sepenuhnya pada penggunaan dan kelangkaannya, dan beberapa di antaranya bahkan dapat dijual dengan harga yang mencengangkan. Shen Chen dan yang lainnya telah lama menyadari bahwa sebenarnya harta di tubuh mereka bukanlah segalanya yang tidak bisa dijual. Karakteristik pesawat yang jelas, jika Anda bergerak di alam dewa, kebanyakan dari mereka akan diperlakukan sebagai hal yang aneh. Kali ini, mereka datang ke sini karena mereka berencana untuk menjual beberapa barang yang ada di bagian bawah kotak dengan imbalan tembok dewa yang cukup untuk menimbun banyak sumber daya budidaya. Di rumah lelang spesifikasi menengah ke bawah, kelompok itu pertama-tama membuang barang-barang yang mereka peroleh dari reruntuhan Raja Dewa dan suku Huyan, di antara mereka ada beberapa artefak yang sangat menarik, tetapi tidak banyak berguna bagi mereka. Salah satu kepala sekolah di rumah lelang tingkat menengah segera menyadari bahwa mereka baik-baik saja, dan bahkan mengeluarkan beberapa relik kuno yang berharga, dan segera datang untuk mengingatkan mereka dengan ramah para tamu, jika Anda memiliki harta yang terlalu berharga, Anda dapat pergi untuk berpartisipasi dalam penawaran di lelang pusat, di mana lelang besar diadakan setiap hari, dan ada banyak pelanggan besar yang berpartisipasi, dan mereka seringkali dapat memperoleh harga tinggi. Manajernya sangat pintar, dan dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa sebagian besar hal yang dimiliki orang-orang ini berasal dari reruntuhan kuno. Dengan kata lain, sekelompok orang ini telah memperoleh keuntungan besar di reruntuhan kuno. Ada banyak harta karun. Oke, Shen Chen dan timnya setuju, bayi yang relatif lebih rendah telah ditangani, dan selanjutnya, mereka perlu menyingkirkan beberapa hal luar biasa. Dipimpin oleh kepala sekolah, Shen Chen dan yang lainnya datang ke ruang tunggu gedung Jianbao di tempat lelang pusat. Meskipun manajer memberikan saran, aturan dan prosedur di sini tetap harus diikuti. Shen Chen dan yang lainnya ingin berpartisipasi dalam pelelangan besar setiap hari, setidaknya satu harta karun dengan spesifikasi yang cukup harus disajikan. Dalam hal ini, standar minimum untuk rumah lelang daun maple adalah harga awal harta karun, yang tidak boleh lebih rendah dari 300.000 dinding dewa. Ini agak menakutkan. 300.000 tembok dewa hanyalah angka yang tak tertahankan untuk suku kecil di alam dewa. Bahkan suku berukuran sedang dapat melukai otot dan tulang mereka. Tapi ketika datang ke rumah lelang terbesar di kota Fengshuang, itu telah menjadi garis merah untuk masuk, kesenjangan antara level alam dewa sebenarnya tidak sedikit. Kebetulan kalian semua datang ke sini. Hari ini adalah lelang bulanan rumah lelang pusat. Jika kalian memiliki barang bagus yang ingin kalian jual, keluarkan saja. Rumah lelang daun maple kami pasti tidak akan mengecewakan kalian. Tidak lama kemudian, 3 lelaki tua berjubah brokat datang dari lorong sebelah, tersenyum di seluruh wajah mereka, tetapi ada sedikit kelonggaran dalam kata-kata mereka. Rupanya, Shen Chen dan kelompoknya, penilai harta yang lebih tua ini, juga mendengar dari kepala eksekutif bahwa dia sudah lama tidak menerima pelanggan besar baru-baru ini, dan kinerja agak biasa-biasa saja, jadi dia cukup berhati-hati dengan dugaan objek antusiasme. Melihat Chen Chen dan yang lainnya curiga bahwa mereka telah memasuki peninggalan kuno, manajer itu sangat serius, bahkan terlalu berlebihan, dan bahkan mengundang 3 penilai harta karun tertua dari rumah lelang, jelas untuk Shen Chen dan yang lainnya. Bidikan berikutnya penuh dengan harapan. Tidak ada masalah dengan ketiga penilai, ini adalah spesifikasi dasar dari rumah lelang daun maple, barang-barang yang dipilih dari rumah lelang pusat selalu dievaluasi oleh setidaknya 3 penilai di tempat pada saat yang bersamaan. Dalam melakukannya, wajar saja karena takut seseorang akan melakukan kesalahan dan kehilangan harta karun itu. Tapi kepala sekolah tidak perlu mengundang ketiganya, di mata ketiga penilai harta karun yang berpengalaman, memasuki reruntuhan kuno tidak berarti mereka benar-benar memiliki harta yang luar biasa. Karena,
jika Anda ingin meraih keberuntungan besar di reruntuhan, Anda harus mengandalkan kemampuan pribadi Anda, dan sekelompok orang di depan Anda tidak lebih dari dewa tingkat pertama. Dengan level seperti itu, bahkan jika seseorang memasuki reruntuhan kuno yang luar biasa, mungkin akan sulit untuk mendapatkan banyak keuntungan. Melihat reaksi dari 3 penilai harta karun veteran, kepala suku sedikit malu, jelas, dia terlalu tidak sabar sekarang dan mengabaikannya. Hari ini adalah lelang besar bulanan. Saat ini, orang-orang tua ini sangat sibuk. Mereka membuat keributan, tidak heran ketiga tetua itu sedikit tidak senang. Berkat peraturan ketat dari manajemen senior rumah lelang, tidak ada yang boleh bersikap kasar kepada tamu manapun, jadi ketika ketiga tetua keluar, mereka hanya mengeluh dengan bijaksana, dan tidak menunjukkan penghinaan terhadap Shen Chen dan yang lainnya. Setelah sampai pada intinya, gadis naga pertama-tama mengeluarkan sepotong kristal naga, yang bahkan lebih berharga daripada kristal naga yang sangat dingin, yang dibesarkan di dekat sarang naga yang dikaitkan dengan es asli, turunan dari kehidupan naga. Batu kristal naga adalah batu permata yang hanya akan dikembangbiakkan dalam jangka waktu yang lama di gua naga tempat naga berkumpul. Di dunia asli, nilainya menakutkan, dan dianggap sebagai jimat kelas atas oleh banyak warisan. Salah satu harta karun. Gadis naga telah menanyakan sebelumnya bahwa ada juga kristal naga di alam dewa, dan kristal naga semuanya dipelihara oleh energi naga, bukan Taoisme, jadi tidak ada perbedaan pesawat, jadi mengeluarkannya di sini tidak akan menjadi masalah benda. Feng Wu, Kun Hao, dan yang lainnya semua menunjukkan keterkejutan. Di masa lalu, harta ini memang sesuatu yang harus dicari dengan susah payah oleh warisan abadi mereka. Ada peningkatan efek yang jelas. Spar Naga. 3 penilai harta karun yang berpengalaman juga sedikit terkejut saat melihat kelompok batu permata emas pucat. Sulit dipercaya bahwa kelompok orang dengan hanya dewa tingkat pertama yang bertanggung jawab ini sebenarnya memiliki beberapa harta yang cukup bagus. Namun, itu hanya sedikit terkejut, tidak tergerak. Di antara mereka, penilai tua di sebelah kiri bahkan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil, spar nagamu memang berharga, tetapi tidak cukup langka. Lembah naga ini telah dijual sejak lama, dan itu telah beredar di antara kerajaan-kerajaan besar, dan tidak sedikit dari mereka, rumah lelang kami juga menjualnya. Orang lain mengatakan dengan ukuran batu kristal naga di tangan Anda, itu hampir tidak dapat memenuhi permintaan 300.000 dinding dewa, tetapi menurut aturan, rumah lelang pusat batu kristal naga tidak ada di rak. Jika Anda ingin menjualnya, Anda dapat membelinya nanti. Hubungi saluran akuisisi kami. Shen Chen dan yang lainnya tampak sedikit malu, dan wajah cantik Long Nu bahkan sedikit memerah. Dia sangat pintar, dan dia segera memikirkan alasannya. Ini memang kelalaiannya. Alam dewa memiliki lembah naga, dan skala lembah naga itu berkali-kali lebih besar daripada klan naga di pesawat itu berada di puncaknya. Tempat berkumpulnya naga memiliki warisan kuno dan panjang, begitu banyak spar naga secara alami akan dibiarkan, dan spar naga tidak begitu berguna bagi naga asli, karena mereka sendiri adalah naga asli dan tidak membutuhkan energi naga. Oleh karena itu, karena dunia luar menyukai harta ini, wajar jika Longgu memperlakukannya sebagai komoditas dan menjualnya ke dunia luar. Karena ada saluran untuk dibeli, kelangkaan Dragon Spar tentu saja tidak terlalu bagus, dan tidak bisa diletakkan di rak rumah lelang pusat, jadi saya tidak bisa menyalahkan pihak lain. Di samping itu, meskipun kepala sekolah sedikit kecewa, setelah kecewa, dia juga diam-diam senang karena kelompok batu kristal naga dapat dibeli dengan harga sekitar 300.000 senbi. Prinsipnya, ini adalah kesepakatan yang dia fasilitasi, dan bisa dibilang sebagai kesepakatan besar, yang bisa membuat performa bulan ini tiba-tiba terlihat jauh lebih baik. Shen Chen hendak melangkah maju, tetapi dipelototi oleh Long Nu, cewek ini ingin kembali ke tempat kejadian, istana naga yang megah selalu dikenal dengan harta karunnya yang kaya, tidak ada alasan untuk terlihat di mana-mana. Bagaimana kalau ketiga pria tua itu melihat ini gadis naga membalik pergelangan tangannya dan mengeluarkan permata lain. Permata itu terlihat jernih dan memiliki tekstur, tetapi tidak memiliki jejak fluktuasi ilahi. Terlihat seperti batu biasa yang indah. Namun, itu juga merupakan batu permata. Setelah batu permata transparan ini dikeluarkan, ketiga penilai berpengalaman akhirnya menemukannya. Jadi warnanya berubah. Air dan bata langit. Ketiga tetua semua saling memandang dengan cemas, mereka tidak lagi setenang sebelumnya, sepotong kecil batu bata transparan, tidak lebih besar dari telapak tangan, menyebabkan kejutan di hati mereka. Gadis kecil, bisakah kamu membawa lelaki tua itu untuk merasakannya sendiri? Penilai harta karun tua di tengah dengan serius mengulurkan tangannya. Mereka masih perlu memegangnya untuk memverifikasi lebih lanjut apakah itu batu air dan langit. Memanggil, sudut mulut Long Nu meringkuk, dan dia dengan lembut melemparkannya. Pada akhirnya, Shen Chen dan yang lainnya juga tercengang, cewek ini bahkan mengeluarkan ini,
sepertinya kejadian barusan yang membuatnya merasa sangat malu, dan sengaja ingin serius. Batu bata air dan langit juga merupakan harta eksklusif Istana Naga, tetapi ini bukan harta karun yang dikandung oleh Istana Naga, tetapi dari luar langit. Itu adalah sesuatu yang dibawa kembali oleh Silong pertama dari Lautan Kekacauan, meskipun itu bukan benda peri, itu masih memiliki asal yang menakutkan. Ini adalah hal tersulit yang diketahui di dunia, dan bahkan artefak yang pulih sepenuhnya tidak dapat dirusak sedikitpun. Anda harus tahu bahwa artefak dari pesawat asli tidak sama dengan artefak dari alam dewa. Artefak alam dewa adalah senjata kekuatan, dan artefak pesawat itu memiliki buah dao dan merupakan produk pencerahan. Jika mereka dihidupkan kembali dengan seluruh kekuatannya, tingkat kekuatan itu hanya akan menghancurkan dunia. Tetapi hal semacam ini tampaknya tidak memiliki fluktuasi keilahian sedikit pun, tetapi sangat kuat bahkan para dewa pun tidak dapat dipercaya. Hampir tidak ada kekuatan di dunia yang dapat menghancurkannya. Mungkin senjata abadi dapat melakukannya itu, tapi itu pasti tidak akan mudah. Saat ini, batu bata air dan langit tidak mengetahui atribut khusus apa yang dimilikinya, tetapi keteguhannya yang tak tertandingi telah menggerakkan bahkan raksasa kuno. Beberapa orang berspekulasi bahwa ini adalah hal yang menyertai air peri abadi, memiliki stabilitas abadi, dan mungkin, makna mendalam yang abadi dapat dieksplorasi darinya. Sambil berpikir diam-diam, Shen Chen menyadari bahwa benda ini sepertinya berhubungan dengannya, dan hampir bergegas untuk merebut air dan batu bata langit. Jangan membuat masalah, aku masih memilikinya di tanganku, aku akan memberikannya padamu nanti. Long Nu melotot, dan diam-diam mentransmisikan suara itu. Di sisi ini, setelah penelitian yang cermat untuk waktu yang lama, 3 penilai harta secara kasar telah mengkonfirmasi bahwa ini tidak diragukan lagi adalah batu bata air dan langit. Tetapi latar belakang Sui Tianzuan luar biasa, dan mereka tidak berani gegabah, dan mereka harus melakukan tes yang sangat khusus. Nona, benda ini memang sangat mirip dengan batu bata air dan langit, tapi tolong maafkan saya karena lancang. Ini membutuhkan tes yang paling otoritatif, dan tes semacam itu, setelah batu permata ini bukan batu bata air dan langit, itu akan rusak. Penilai terkenal menggerakkan tenggorokannya dan berkata, bahkan gelarnya berubah. Dengan pengalaman mereka bertiga, benda ini seharusnya adalah batu bata air Tian, tetapi menurut manajemen alam dewa, batu bata air Tian memiliki metode tegas yang diakui, yaitu mencoba menembusnya dengan emas jarum. Asal-usul jarum jinyao juga menakutkan, tidak hanya menggunakan biji yang sangat kuat, tetapi juga disempurnakan oleh hukum fragmentasi. Dengan kata lain, ini adalah hukum dari Temple of Shattering Void. Temple of Shattering Void juga merupakan kuil di tingkat Raja Kerajaan Tuhan, yang bertanggung jawab atas hukum pemisahan dan fragmentasi. Hukum mereka dianggap memiliki atribut destruktif terkuat. Setiap jarum bersinar emas sangat ramping, tidak seberat kacang, tetapi bernilai lebih dari 10.000 dinding dewa. Benda ini biasanya digunakan untuk menguji kekerasan biji dan harta karun. Kuil kekosongan penghancur menjualnya dalam jumlah besar. Hampir semua benda yang dikenal di alam dewa akan ditusuk oleh jarum jinyao berdasarkan bahannya saja tanpa melepaskan kekuatan untuk melawan. Hanya batu bata air dan langit yang tidak bisa. Jika jarum jinyao bisa menembus batu bata air dan langit, itu berarti itu palsu. Jika tidak bisa, itu pasti batu bata air dan langit. Ini adalah aturan yang diterima secara umum di alam dewa, tetapi tidak ada ikatan dalam ujian semacam ini, baik air palsu dan batu bata langit ditembus, atau emas. Jarum yang bersinar putus. Oleh karena itu, pengujian semacam ini biasanya sangat berhati-hati di semua rumah harta karun dan rumah lelang utama, hanya akan dilakukan kecuali benar-benar yakin bahwa itu adalah batu bata air dan langit, jika tidak maka dapat menghancurkan harta orang lain. Premis adalah bahwa pelanggan setuju. Sebaliknya, jika benar-benar jarum emas, maka pihak penguji berarti kehilangan jarum emas yang jumlahnya melebihi puluhan ribu dewa, namun, semua pihak bersedia menanggung kerugian tersebut, karena jika terbukti benar-benar air dan bata langit, itu akan sangat masuk akal. Coba saja, jika rusak, kamu tidak perlu membayarnya. Long Nu sangat tenang, sangat yakin bahwa benda itu adalah batu bata air dan langit. Shen Chen dan yang lainnya juga menatapnya dengan mata terbelalak. Tidak jauh dari situ, kepala sekolah sudah menelan ludah, dan dia diam-diam memikirkan tuannya. Segera, tenda emas dikeluarkan oleh salah satu penilai harta karun yang berpengalaman. Hukum yang berkedip-kedip dari benda itu memang sangat menakutkan, membuat orang merasa semuanya tidak bisa dihancurkan. Klik. Namun, aura emas itu baru saja menembus permukaan batu permata transparan di atas meja, dan langsung pecah. Adegan ini membuat ketiga tetua mengecilkan pupil mereka dan sangat bersemangat. Mereka telah bekerja di rumah lelang Maple Leaf selama puluhan ribu tahun. Sebelumnya, mereka juga melakukan perjalanan ke benua alam dewa dengan pengetahuan yang luas.
Mereka juga telah melihat penilai lain melakukan verifikasi semacam ini. Tetapi tidak diragukan lagi ini adalah pertama kalinya mereka mencoba, dan sekarang, mereka akhirnya memiliki batu bata air dan langit asli, yang telah diverifikasi di tangan mereka. Hal semacam ini cukup untuk memamerkan modal di masa depan, dan bagi penilai, mereka bahkan lebih suka membicarakannya. Haha, ini benar-benar bata air dan langit. Pria tua berjubah brokat duduk di tengah, adalah orang pertama yang tertawa terbahak-bahak, sedikit tak terkendali, batu bata air dan langit terkenal karena memiliki kekerasan yang menempati urutan pertama. Apapun yang menempati urutan pertama mudah untuk dihuni, apalagi di alam dewa yang eksentrik. Namun, menjadi terkenal bukan berarti batu bata air dan langit mudah ditemukan. Bahkan, benda ini bisa ditemui tetapi tidak dicari, karena memiliki terbukti, bukan milik alam dewa. Batu bata air dan langit memiliki kata air, tetapi itu bukan permata atribut air, bahkan batu bata air dan langit dianggap tidak memiliki atribut, atau itu mewakili objek aneh dari atribut lain. Bata air dan langit tidak memiliki hukum dan fluktuasi, juga tidak mengungkapkan keilahiannya, seperti permata dingin yang hanya padat. Namun, justru karena kekokohan batu bata air dan langit yang sangat tidak normal, ini telah menjadi nilainya yang menakutkan. Alasan mengapa batu bata air dan langit disebut batu bata secara alami terkait dengan kegunaan terbesarnya, benda aneh semacam ini bukan untuk budidaya, dan tidak dapat dilebur atau dibagi, sehingga tidak dapat dimurnikan. Tapi Water and Sky Brick diakui sebagai yang terbaik produk bawah kedengarannya konyol, tapi sama sekali tidak konyol. Alasan mengapa kuil di alam dewa dan bangunan di Istana Senceng begitu megah dan khusyuk bukanlah karena bahan khusus yang digunakan pada bangunan tersebut, tetapi karena ketidaknormalan yang disebabkan oleh aglomerasi kekuasaan dan hukum. Secara khusus, candi bukan hanya tempat berkumpulnya kekuatan keyakinan, tetapi juga tempat terkonsentrasinya hukum-hukum tertentu secara regional. Hal ini tidak terlepas dari asal-usul candi, sumber peradaban Kamigawa. Alasan keberadaan candi bukan karena para dewa atas ingin memiliki tempat tinggal yang megah, tetapi karena mereka membutuhkan pembawa kekuatan iman dan hukum. Makna awal keberadaan candi adalah totem yang dipuja oleh dunia dan melambangkan simpul kekuasaan dan keberadaan iman. Tetapi juga karena itu ketika sebuah kuil dengan ukuran tertentu tercapai, karena konsentrasi hukum yang tinggi dan kekuatan keyakinan, ia menjadi individu yang bahkan tidak dapat menanggung perintah para dewa. Ini seperti melempar selembar kertas putih ke padang pasir. Kertas itu tidak bergerak sama sekali, jika masih berupa bola besi pasti akan tenggelam ke dalamnya. Begitu candi kelebihan beban, tidak sesederhana jatuh ke tanah, bisa menyebabkan keruntuhan ruang wilayah, yang merupakan bencana yang tak terbayangkan bagi pemilik candi atau orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, batu penjuru bangunan candi selalu sangat khusus, dan membutuhkan bantalan berbagai kekuatan dan hukum sebagai penopang. Namun, meski begitu, lapisan fondasi itu perlu sering dipertahankan, yang merupakan masalah yang melanda semua kuil di alam dewa. Solusi untuk intinya adalah membubarkan kekuatan hukum dan keyakinan. Tapi ini pada dasarnya tidak mungkin. Tak perlu dikatakan, kekuatan iman, tidak mungkin bagi siapapun untuk percaya pada beberapa totem pada saat yang sama. Mereka hanya akan percaya pada keberadaan yang mereka kenali di dalam hati mereka. Titik ini tidak dapat dikendalikan oleh atasan. Apalagi hukum tertinggi pun tidak bisa dibubarkan. Candi adalah totem hukum, melambangkan kekuatan semua kelas. Ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, jika dibongkar secara paksa, tidak akan lagi berada pada level itu. Jadi meski terganggu oleh kelemahan ini, kuil-kuil utama hanya bisa mengertakkan gigi dan terus mempertahankan pengaruh eksklusif dan kohesi hukumnya. Di antara mereka, pemeliharaan landasan telah menjadi mata rantai utama yang tidak dapat diabaikan. Di alam dewa, apapun dengan karakteristik ini tidak banyak tersedia, dan alam dewa di mana-mana mengumpulkan dengan harga tinggi. Dan sebagai raja yang pantang menyerah di antara mereka, keunggulan Sui Tianzuan yang tampaknya biasa-biasa saja telah menjadi keunggulan yang sangat dipuji. Di mana-mana, batu bata air dan langit adalah sesuatu yang bahkan dikumpulkan oleh kuil tertinggi kerajaan terkuat. Nyatanya, bukan hanya kuil yang mengalami masalah seperti itu, tetapi juga bangunan mirip totem di permukaan tanah, seperti rumah Senceng, dan bahkan kuil, area inti dari hukum kekuatan yang kuat, semua memiliki kelemahan tersebut. Oleh karena itu, kekuatan di tingkat batu bata air langit juga berbondong-bondong ke mereka. Batu bata air langit seukuran telapak tangan adalah tanah totem inti yang dapat mendukung kekuatan ratusan juta orang dan klan. Para tamu, ini benar-benar saatnya bagi Anda untuk datang. Di lelang besar bulanan yang lalu, semua raksasa di wilayah besar, dan bahkan raksasa di luar wilayah besar, akan mengirim perwakilan untuk berpartisipasi. Mengumpulkan batu penjuru adalah salah satu tugas penting mereka. Kali ini begitu benda itu keluar, itu pasti akan menjadi fokus lelang hari ini.
Tiga penilai harta semuanya terkagum-kagum, sepotong batu bata air dan langit telah mengubah sikap mereka terhadap Shen Chen dan rombongannya, dan mereka dihormati sebagai tamu terhormat dalam sekejap. Selanjutnya, Shen Chen dan rombongannya diatur di ruang pribadi di rumah lelang pusat tanpa pembayaran tambahan. Dan tiga penilai harta karun, setelah memberitahu pejabat tingkat tinggi tentang masalah tersebut, juga mengejutkan orang-orang tingkat tinggi, dan segera menyebarkan berita tersebut. Di masa lalu lelang besar bulanan seperti itu, rumah lelang Maple Leaf akan mengambil inisiatif untuk menyebarkan berita tentang item final untuk menarik lebih banyak pelanggan besar. Dan setiap kali, pasti ada satu atau dua item fokus yang menarik perhatian. Kali ini, item fokus telah tersebar dalam 2 hari terakhir. Namun, setelah mendapatkan hak untuk melelang bata air dan langit ini, rumah lelang daun maple itu tidak mungkin untuk tetap acuh tak acuh, dan kita harus memanfaatkan waktu untuk memperluas momentum kita. Meskipun Wind and Frost City sangat besar, rumah lelang memiliki saluran beritanya sendiri, dan tidak sulit bagi berita berat ini untuk sampai ke telinga pelanggan besar tersebut. Faktanya, kekuatan yang kuat di alam dewa juga suka mendirikan benteng di berbagai tempat. Di kota Fengshuang, setidaknya ada ribuan benteng kuil di sini. Orang yang bertanggung jawab atas benteng tersebut harus memiliki cara untuk menghubungi orang tersebut di belakang mereka setelah mempelajari tentang kisah orang dalam ini. Lelang besar bulanan diadakan pada malam hari, dan masih ada beberapa jam tersisa setelah mendapatkan kamar pribadi di depan. Kepala rumah lelang mengatur tempat peristirahatan untuk Shen Chen dan yang lainnya. Itu adalah halaman terpisah, tidak kalah dengan rumah pos mewah. Tampaknya batu bata Longnu adalah sebongkah emas di alam dewa, dan kita tidak perlu membayarnya. Di aula loteng, Shen Chen menghela nafas lagi dan lagi. Yah, mereka benar-benar tidak menyangka batu bata air dan langit akan begitu menarik. Benda itu tidak memiliki atribut, tidak ada aturan, dan tidak ada dewa. Di tangan individu, itu sama dengan batu bulat di pinggir jalan. Tapi begitu sesuatu mencapai titik ekstrim tertentu, itu benar-benar tidak biasa. Kebutuhan unik dari alam dewa membuat bata air dan langit, yang tidak berguna, menjadi harta yang bahkan dikumpulkan oleh kerajaan dewa. Awalnya, Shen Chen dan yang lainnya berencana untuk menjual beberapa barang bagus untuk mendapatkan sejumlah besar dinding dewa, seperti buah merah tua, tentara bunga matahari, dan batu yuan yang kacau. Mereka semua akan menjual beberapa. Meskipun hal-hal itu sangat berguna bagi mereka, orang harus belajar memilih dan memilih sumber daya budidaya adalah kebutuhan dasar dan mendesak, dan tidak boleh dikompromikan. Saya mendengar bahwa rumah lelang semacam ini juga akan membantu pelanggan mengumpulkan barang-barang yang mereka butuhkan, dan mereka sering memiliki saluran berkualitas tinggi, dan mereka bahkan dapat mengumpulkan barang-barang langka. Sebaiknya kita juga meminta orang-orang dari rumah lelang Maple Leaf untuk membantu kami mengumpulkan barang-barang itu. Menyetujui sumber daya, saran Feng Wu sambil tersenyum. Dengan cara ini, mereka dapat menghindari kesulitan berlarian di seluruh kota. Ide bagus. Shen Chen mengangguk. Tidak lama kemudian, manajer datang dengan wajah merah, karena Sui Tianzuo, pada dasarnya dia akan menjadi manajer dengan kinerja paling luar biasa di rumah lelang tahun ini, jadi dia sangat sopan kepada Shen Chen dan yang lainnya. Di rumah lelang semacam ini, kinerja tidak hanya ditentukan oleh nilai barang yang diterima, tetapi juga terkait dengan pengaruh, karena ada banyak rumah lelang di seluruh kota Tuhan, dan popularitas sangat penting. Tidak ada keraguan tentang pengaruh batu bata air dan langit. Setelah berita menyebar, kekuatan kuat itu ditempatkan di benteng kota Fengshuang. Mereka yang berkuasa telah menyatakan posisi mereka untuk melihatnya. Beberapa dari mereka telah menghubungi tuannya dan sudah mempersiapkan diri untuk kompetisi. Dikatakan bahwa bahkan Tuan Besar Fengshuang harus datang sendiri, yang membuat rumah lelang cukup menarik, dan pengaruh ini secara alami diperhitungkan di kepalanya, yang bahkan lebih dari komisi itu sendiri yang dapat diperoleh rumah lelang, itu, signifikansi. Setelah mengetahui bahwa Shen Chen dan yang lainnya ingin mengumpulkan sejumlah sumber budidaya, manajer bermarga yang setuju bahwa ini bukan masalah, dan rumah lelang telah melakukan hal semacam ini untuk banyak pelanggan besar sejak lama. Namun, ketika dia melihat daftar yang diserahkan oleh Shen Chen dan yang lainnya, direktur yang hampir pingsan, dan sangat ketakutan. 6.000 batu asal ilahi kelas 1. Level 2 Divine Origin Stone 4.000 buah. 1.000 batu asal ilahi level 3. 500 level 4 batu asal ilahi. 80 batu asal ilahi level 5. Kolom entry pertama di baris ini saja membuat tuan yang tidak bisa berkata-kata, tetapi ada juga asal-usul hukum di baliknya. 2.000 jiwa hukum tingkat pertama. 500 aturan jiwa-jiwa tingkat kedua. Tingkat 3.100. Tingkat 450. Tingkat 520. Selain itu, 50 dewa dan dewa peringkat pertama hingga ke-10. Selain itu, di belakang sumber hukum ini, ada tambahan atribut api 2, atribut angin 2,
atribut air 5, atribut es 3, atribut guntur 1, atribut gelap 1, atribut cahaya 1, atribut asli 2, atribut kayu 1. Arti dari tanda perkalian secara alami adalah jumlah salinan yang sesuai. Melihat tanda terima ini, direktur yang bingung untuk waktu yang lama apakah orang-orang ini dalam bisnis ini tidak lagi membeli bahan habis pakai, itu hanya membeli barang, dan perusahaan komersial biasa tidak mampu membeli persediaan dalam jumlah besar. Gulu, direktur yang menelan ludahnya, dan bahkan curiga bahwa orang-orang ini mengolok-olok dirinya sendiri. Dia berbisik menurut kebutuhan Anda dan pasar saat ini, saya secara kasar menghitung bahwa kumpulan barang ini akan menelan biaya setidaknya ribuan dolar. Wall of Dewa-Dewa. Ini masih belum termasuk tingkat keberadaannya, karena Shen Chen dan yang lainnya membutuhkan sekumpulan kristal dewa, dan hanya memberikan kisaran kasar, yang merupakan kristal dewa-dewa peringkat pertama hingga ke-10. Berbagai atribut dan level benda itu sangat berbeda, tentu saja, dengan situasi pasar di kota Fengshuang, sangat tidak mungkin untuk mengumpulkan begitu banyak dewa dan dewa tingkat tinggi untuk mereka dalam waktu singkat, kebanyakan dari mereka adalah tingkat rendah dewa para dewa. Begitulah, jumlah keseluruhannya juga sangat besar, diperkirakan pasti akan melebihi puluhan juta tembok dewa. Bahkan untuk kuil angin dan es, pesanan dalam setahun terakhir tidak begitu besar, apalagi yang ingin dikeluhkan oleh Tuan Yang adalah bahwa orang-orang ini benar-benar terlalu boros, dan tidak ada tawar-menawar untuk sumber daya kultivasi mereka. Di mata orang-orang di alam dewa, bahkan batu asal ilahi tingkat pertama adalah harta karun. Orang-orang di suku tersebut dapat menggunakan 2 atau 3 batu sepanjang tahun, yang tidak buruk, tetapi orang-orang ini merasa seperti menyia-nyiakan makanan dan rumput para pangeran dan bangsawan candi masih memiliki pemborosan. Lalu berapa harga yang kamu harapkan untuk dikirim oleh potongan air dan bata langit itu? Shen Chen menggosok hidungnya, dia membuka daftar, baru saja untuk menyelamatkan masalah, sekarang dia memikirkannya, sepertinya dia memang sedikit pemula. Dengan ukuran batu bata air dan langit itu, pasti akan ada perwakilan tingkat kuil yang menawarnya. Selama mereka memiliki latar belakang tingkat kuil, bahkan jika mereka tidak membawa begitu banyak tembok dewa di tempat, rumah lelang daun maple kami akan menerimanya sampai batas tertentu. Secara kredit, tentunya hanya kami berdua secara kredit, tanpa melibatkan orang lain. Untuk bagian secara kredit, rumah lelang kami akan membayar Anda 1 sen di muka oleh karena itu, nilai dari batu bata air dan langit itu pada dasarnya tidak akan terkubur. Kepala sekolah berhenti, ragu-ragu dan berkata oleh karena itu, jika ada sejumlah besar perwakilan pembeli tingkat penguasa yang bersaing, menilai dari rumor sebelumnya, itu pasti tidak kurang dari jutaan tembok dewa. Mungkin lebih dari 10 juta, Fengshuang kota tidak memiliki kubu kuil es dan salju kerajaan Tuhan, tentunya tidak dapat dikesampingkan bahwa ada orang yang telah ditempatkan di kota oleh Yang Mulia Ratu Es dan Salju, bahkan jika kuil es dan salju ditembak, hasilnya akan sulit dikatakan. Shen Chen dan yang lainnya menghela nafas, sepertinya kali ini, mereka benar-benar memainkan permainan besar, batu bata air dan langit benar-benar menyebabkan gelombang sebesar itu. Pasukan berpangkat tinggi itu tinggi dan kaisar jauh, pada hari kerja, mereka tentu saja tidak memperhatikan wilayah lain, tetapi mereka suka mendirikan benteng di mana-mana, tidak hanya untuk mengumpulkan informasi, tetapi juga untuk menangani beberapa hal. Oleh karena itu, persaingan tidak diragukan lagi telah melampaui cakupan wilayah yang luas. Namun, direktur yang juga secara belak-belakan mengatakan bahwa meskipun latar belakang benteng tersebut sangat mencengangkan, dibutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk menghubungi master di atas karena jaraknya. Dilihat dari metode kontak tercepat di kota para dewa, dalam waktu setengah hari, paling banyak, berita tersebut dapat dilaporkan ke atasan di wilayah dewa besar ini. Jadi bahkan jika pasukan master domain hebat lainnya bergerak, itu pasti bukan master domain hebat yang memberikan perintah, apalagi kehendak Ratu Negeri Salju. Butuh setidaknya beberapa bulan bagi wilayah besar Fengshuang untuk mengirimkan informasi ke Snow Country God Capital. Dengan latar belakang ini, hak untuk memutuskan bagaimana menjual lelang ini secara alami jatuh ke tangan mereka yang berkuasa di benteng besar di kota dewa tingkat tinggi tingkat penguasa. Satu-satunya kota dewa tingkat tinggi di domain dewa besar ini adalah kota Dewa Moluo. Orang-orang di sana pasti tidak bisa mengejar. Bahkan jika mereka menginjakan kaki di susunan teleportasi, akan memakan waktu setengah bulan untuk mencapai kota Fengshuang, dan mereka hanya dapat dikendalikan dari jarak jauh. Dengan kata lain, seberapa banyak yang harus diperjuangkan bergantung pada niat mereka yang berkuasa di kota Tuhan tingkat tinggi. Dibandingkan dengan master tertinggi mereka, ini pasti kurang berani, jadi ada variabel besar dalam berapa banyak yang bisa mereka jual pada akhirnya. Wilayah yang luas dari alam dewa telah menciptakan jaringan kekuatan yang rumit ini. Banyak hal yang seperti ini. Begitu pengaruh tercapai, sehelai rambut akan mempengaruhi seluruh tubuh. Hambatan,
Jika keadaan darurat, bahkan tidak mungkin untuk bergegas membantu, sehingga tidak jarang bahkan benteng lokal yang ditempatkan oleh kerajaan Tuhan dihancurkan oleh pasukan lokal, dan akhirnya tidak terjadi apa-apa. 890